Oke. Demikian perbedaan antara utusan Yesus dan juga utusan Nabi biasa. Oke, makasih Pak Nyaman. Jadi malam hari ini Bang Juma baru bergabung, jadi kita membahas ya. Di sini ada Triteos, ada Yesus only, ada Trinitas, dan tadi juga ada Unitarian sih. Ustadz sama Bang Juma dari Tauhid. Sampai dulu Bang Juma ya, sebentar ya. Assalamualaikum Bang Juma. Udah lupa Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya tidak kedengaran kan? Nyaman, terkendali. Oh, saya Bang pikir Anam. tidak kedengaran. Bisa Ya, diberi sedikit Bang Juma opening statement bahwa di sini ada Trinitas, ada Triteos, ada Yesus only, ada Tauhid. Bisa diberi sedikit opening statement sebelum ditanggapi yang lain, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Ya, kembali kita bergabung kembali ke rumah setelah kita melanglang buana beberapa saat namanya di luar. Kembali ke Zoom ZZT milik umat. Tema hari ini terkait dengan Tauhid dan Trinitas ya. Gimana Bang Handi? Betul. Iya. Baik. Jadi kalau kita di dalam ajaran agama Islam yang kita pahami itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh penulis Bible, dalam hal ini Perjanjian Baru. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak belajar, tidak melakukan penelitian untuk berbicara mengenai konsep ketuhanan. Seketika Rasulullah Muhammad SAW itu mendapatkan titah untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia, Kul, katakanlah wahai Muhammad, Wallahu ahad, Allah itu ahad, ya, Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu, lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi kalau Al-Quran mengatakan walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara, artinya tidak ada dua-duanya, apalagi kembarnya, apalagi tiga. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun itu yang terlihat ataupun yang tidak terlihat yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang hari ini masih ada di tengah-tengah kita terjemahannya. 2 Raja-Raja 19 nomor 19, Yesaya 37 16, Ayub 9 nomor 8, Mazmur 72 nomor 18, Mazmur 136 nomor 4, Yesaya 44 nomor 24. Bahkan kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, Matius 24 nomor 36, Yohanes 17 nomor 3, jelas ini rentetan pengajaran walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi ketika kalau misalnya hari ini teman-teman kita hargai imannya teman-teman mengatakan Tritunggal, Trinitas dan seterusnya, itu adalah iman yang tidak dilandasi oleh perkataan para nabi dan bahkan saya katakan tidak dilandasi oleh kitab yang mereka pegang sendiri. Demikian sementara Bang Handi dan teman-teman yang lain. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih Bang Juma opening statementnya. Yang mau menanggapi Pak Martin, apa Pak Nyoman, apa Pak Logikawi, apa Pak Jody? Iya. Silakan Pak Martin. Baiklah. Iya. Memang masalah Yesus ini persoalan paling besar dari dulu. Maka Yesus katakan, aku datang bukan untuk membawa damai tapi pedang. Ini kata-kata Yesus yang terjadi sepanjang 2000 tahun ini. Jadi yang kita perdebatkan hari ini adalah pusatnya adalah Yesus sendiri. Nah, banyak orang tidak mengenal Yesus itu siapa. Makanya dia katakan aku bukan datang membawa damai tapi pedang. Artinya apa? Dia pedang itu memisahkan antara seorang dengan orang lain melalui jalan pikiran penafsirannya sendiri-sendiri. Yesus sendiri bilang, jadi itu kenyataan bahwa sudah 2000 tahun ini sampai hari ini kita masih perdebatkan tentang Yesus. Itu. Yesus Tuhan apa bukan? Sudah ulang-ulang dijelaskan dia adalah firman yang menjadi manusia. Tapi selalu ditekan, disalahkan. Masa Tuhan
tidak bisa berbuat apa. Tuhan kok disalib? Ini yang salah nih siapa nih? Sudah dibilang tuh firman jadi manusia. Maksud dikatakan firman jadi manusia itu bukan seperti nabi-nabi yang berasal dari manusia berdosa. Itu bedanya di situ maksudnya. Bahwa Yesus ini datang dari Tuhan itu sendiri untuk membedakan utusan-utusan yaitu para nabi. Untuk membedakan itu, makanya dikatakan dia firman. Artinya Tuhan sendiri yang bekerja untuk penyelamatan. Tuhan sendiri, itu Trinitas itu bicara tentang Tuhan sendiri yang menyelamatkan manusia melalui 3 fungsinya, 3 karyanya. Nah, sampai di Yesus ini jadi perdebatan panjang. Sudah jelas Yesus itu firman jadi manusia supaya membedakan dengan manusia lain yang bukan dari Tuhan untuk menggenapi rencana penyelamatan. Tapi selalu dikritik, masa Tuhan kok disalib? Masa Tuhan kok tidak tahu tentang hari kiamat? Ini yang salah siapa? Kita sampai capek menjelaskannya. Tetapi ini satu kenyataan, oke ya, nggak apa-apa lah. Karena orang mencari pembenaran ajarannya lalu menyalah-nyalahkan. Ini makanya saya kurang setuju kalau orang lebih cenderung menyalahkan orang lain. Buktikan saja dari ajaranmu sendiri dah. Otomatis orang lain itu akan salah. Tanpa menghakimi orang lain. Nah ini maksud saya, kita dialog kan bukan baru saja 2 hari. Saya dan Bang Handi dan Bang Juma ini sudah bertahun-tahun. Tapi yang dibicarakan itu aja. Makanya saya katakan ambil dari Matius 10:34, aku datang bawa pedang, bukan damai. Artinya Yesus, nama Yesus itu menjadi persoalan, jadi perdebatan. Dan itu terjadi sampai hari ini. Nah, lalu bagaimana orang supaya mengenali, supaya tahu Yesus itu siapa sih? Untuk apa dia ada sih? Kalau nabi-nabi itu bisa menyelesaikan, tidak perlu ada Yesus. Orang bilang Yesus itu kan bukan Tuhan, dia cuma nabi. Kalau dia cuma nabi aja nggak perlu datang ke nabi-nabi banyak kok. Di sini yang orang kadang-kadang memplesetkan di situ. Jadi bagi kita orang Trinitas, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, bukan manusia yang diutus untuk menyelesaikan masalah penyelamatan. Karena penyelamatan itu oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Itu. Ini yang disebut Trinitas itu Bapa, Anak, Roh Kudus yang mulai digambarkan di dalam Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3. Ya, pada mulanya Allah mencipta. Lalu ayat kedua Roh Allah. Yang ketiga Allah berfirman. Itu adalah Trinitas. Lalu pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Itu adalah pelaksanaan daripada karya penyelamat. Hilang-hilangan suaranya. Pak Martin. Ya, Pak Martin seperti hilang suaranya, semakin seru ini. Kita kembali ke Bang Juma dulu sebentar ya. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan keyakinan kita akan nyalakan orang Kristen. Nah ini saya harapkan supaya kita yang sudah bertahun-tahun dialog ini coba mau mengerti. Kalian tidak usah percayalah, tapi berpeganglah pada penjelasan saya ini sebagai orang Kristen yang kalian anggap salah pun tidak apa-apa. Karena saya juga menyalahkan semua yang lain. Cuma saya tidak berani ngomong karena itu tidak ada gunanya gitu loh. Saya tidak pernah membenarkan yang lain juga, tapi itu tidak penting untuk saya katakan di sini. Nah, saya harapkan yang lain juga, tapi menjelaskan tentang ajarannya seperti saya menjelaskan siapa Yesus. Nah, begitu sementara lah. Terima kasih Bang Ade. Oke, semakin memanas tapi tetap kepala dingin. Kita beri kesempatan dulu ke Bang Juma ya. Bang Juma soalnya kangen nih main Jum, siapa tahu lupa. Langsung Bang Juma. Iya, jadi pada prinsipnya gini. Kita ini tidak punya hak untuk menghakimi. Tetapi kita punya hak kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu cuma satu dan Tuhan itu adalah Tuhan kita. Masing-masing kita punya hak untuk mengatakan itu. Tuhan itu cuma satu. Egosentris atau ego di dalam beragama, itulah yang menyebabkan kita kemudian angkuh dan sombong untuk kemudian menerima kebenaran itu. Data di dalam kitab suci sudah banyak kita lihat. Orang yang sudah tua, orang yang sudah bangkokan, kemudian belajar Bible, belajar Quran pun sudah tahu. Masalahnya sekarang, ketika kita mengenyampingkan pesan-pesan ilahi yang ada dalam kitab yang kita anggap suci, disitulah masalahnya. Contoh di dalam Al-Quran. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Kul innama ana munzir, wa ma min ilahin illallah wahidul qahhar. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan, Maha berkuasa.
Apakah hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan demikian? Ataukah seluruh para utusan juga mengajarkan? Dalam hal ini utusan Allah, utusan Tuhan. Ya, saya katakan ya. Ya, jadi kita tidak boleh sensi kemudian. Kenapa? Karena kitab itu adalah siapapun punya hak untuk membaca. Masalahnya sekarang, individu per individu, ada yang memiliki metode lain. Ada yang tidak menggunakan akalnya, tapi menggunakan imannya. Ada yang menggunakan akal, lalu kemudian beriman. Jadi pemaknaan yang dihasilkan dari penafsiran terhadap sebuah kitab atau dalil, itu adalah buah karya pribadi-pribadi dari apa yang kita gunakan untuk menelaah data-data itu. Iman atau akal. Kalau ditelaah dengan iman, ya pasti akan bersinggungan dengan orang yang menggunakan akal. Begitu juga sebaliknya. Nah, pesan-pesan ilahinya adalah kita harus menggunakan akal. Al-Quran menekankan itu. Nabi-nabi terdahulu pun menekankan itu. Tidak pernah menekankan tentang iman. Ya, afala ta'aqilu, afala tatafakkarun. Amsal 3 nomor 5. Kamu harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jangan kau berpegang kepada pemahaman pribadi-pribadimu sendiri. Kitab yang kita anggap suci yang mengatakan itu. Berarti tidak bisa akal-akalan. Harus berdasarkan dengan data. Nah, Al-Quran mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, ajarkan kepada seluruh umat manusia, Tuhan itu satu. Artinya kalau Tuhan itu satu, nggak ada yang lain. Cuman masalahnya kalau kita adu argumen dengan berdasarkan dalil, umat Islam itu akan lebih banyak mengambil data-data dari kitab-kitab terdahulu. Kenapa? Karena kitab terdahulu kalau didudukkan dengan perkara yang sejujurnya, ya semua kitab, semua nabi mengajarkan Tuhan itu cuma satu. Gak ada itu Tuhan dua, Tuhan tiga, atau inkarnasi menjadi makhluk. Nah, hanya saja ketika ini dikedepankan, ya seperti saudara kita Pak Martin pasti nggak terima. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak, itu fakta, itu kenyataan. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Firman itu telah dibentuk menjadi daging. Nah, ini akan jadi kacau nanti. Makanya satu-satunya cara untuk mengelak terhadap kebenaran, ya harus menanggalkan akal. Oh, iman kami nggak boleh disanggah dengan menggunakan akal. Karena akal itu adalah racun bagi manusia. Paling itu yang bisa digunakan untuk kemudian menafikan kebenaran yang ada. Demikian sementara, silakan. Iya. Jadi nanggapi apa yang dikatakan Bang Juma itu ya bagus juga sih. Jadi di sini Bang Juma angkat perbedaan antara pemahaman orang Islam, dasar pemahaman umat Islam dengan Kristen. Bagi orang Kristen di dalam Ibrani 11 ayat 6 harus berdasarkan iman. Tanpa iman tidak berkenan kepada Yahweh. Gitu. Jadi di sini kita beda. Nah di sinilah ini bagus juga Bang Juma angkat ini tentang akal dan iman. Orang Kristen harus berpegang pada iman. Karena apa? Dasarnya karena akal itu terbatas. Bagaimana bukti akal terbatas? Itu kita bisa lihat dari zamannya Adam dan Hawa. Tuhan bilang kamu jangan makan itu, nanti kamu mati. Iblis bilang nggak apa-apa, nanti kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Lalu pertimbangan Hawa sendiri, oh iya kalau gitu bagus dong kita tahu yang baik dan yang jahat. Dia ngabaikan apa yang dikatakan Tuhan, jangan makan, nanti kamu mati. Itu pertimbangan akal. Apa yang disampaikan oleh Hawa adalah pertimbangan akal. Yang akhirnya dia mengabaikan apa yang dikatakan Tuhan. Jangan kamu makan, nanti mati. Begitu dia makan ternyata nggak mati. Maka Tuhan ngomong kosong, nggak mati. Iblis juga bilang kamu nggak akan mati. Dan memang nggak mati. Tapi yang mati apa? Rohaninya. Pemahaman tentang hal-hal rohani dia tidak mengerti. Ini yang banyak orang menantang kekristenan karena mereka tidak pahami masalah rohani. Karena mereka berpegang pada akal. Akal itu semua yang rasio, yang konkret, yang nyata. Yang melampaui akal mereka tidak mampu. Seperti mengenai Tuhan. Itu sulit sekali mereka mengerti itu.
Itu kalau akal terbatas di situ. Makanya kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya, orang tidak akan sulit menerima. Lalu kita menerimanya dengan iman. Karena tanpa iman tidak berkenan kepada Tuhan Yahweh. Kecuali kalau Allah ya itu dia berpegang pada akal. Nah ini yang mau saya sampaikan seperti apa yang dikatakan oleh Bang Juma tadi. Bang Juma berpegang pada akal. Kalau saya akal itu sudah rusak di Taman Eden. Makanya Tuhan kasih iman. Tuhan kasih iman itu karena itu. Kalau memang akal itu dari dulu bagus, Tuhan tidak perlu kasih iman, cukup aja akal aja gitu. Nah ini supaya saya jelaskan antara perbedaan, kebetulan Bang Juma angkat ini bagus sekali untuk kita bisa lebih jelas memahami pemahaman Kristen dan yang lain. Selain Kristen itu umumnya pakai akal semua aja. Tapi Kristen aja yang harus pakai iman. Iman adalah sesuatu yang melampaui akal manusia. Sehingga dia bisa percaya apa yang dikatakan Tuhan, yang tidak masuk akal pun dia percaya asal firman Tuhan. Itu. Makanya kita punya Trinitas yang jadi hilang suaranya nih. Bang, ini Bang Di, sementara saya. Oke, boleh saya ngomong? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan Pak Bil. Sebelum silakan. Ya, saya ngomong ya. Ya. Alkitab itu diberikan Tuhan untuk kita manusia ya. Tentu saja manusia kita mempunyai akal budi, kecerdasan dan logika ya. Alkitab diberikan. Nah, bagaimana dengan Tuhan menjadi manusia? Itu memang tidak bisa pakai akal manusia karena jauh di luar akal kita, karena kemahakuasaan Tuhan, kemahakasihnya Tuhan itu tidak bisa kita logikakan, tidak bisa pakai akal. Karena itu di luar, jauh di jangkauan kita. Nah, makanya ketika Tuhan menjadi manusia, bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia? Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Raja menjadi rendah karena menjadi manusia, malah disiksa, dibunuh. Nah, itu tidak masuk ke logika kita. Karena memang kemahakuasaan Tuhan, kemahakasihnya Tuhan jauh di logika kita. Itulah karena Dia Maha Kasih. Nah, gitu. Ya. Dan Tuhan itu benar, saya setuju Tuhan itu ya memang satu, ya. Karena Tuhan yang satu itu, yang sejati itu, tidak mungkin memberikan bermacam-macam agama dengan hukum-hukum dan peraturan yang saling berlawanan. Contoh, untuk agama satu, hukumnya harus A dan B, peraturannya harus A dan B. Untuk agama yang lain lagi, harus C dan D. Untuk yang lain lagi, harus E dan F. Untuk lain lagi, G dan H. Itu kagak mungkin. Tuhan yang satu, yang sejati hanya memberikan satu jalan keselamatan, atau satu agama yang membawa kepadanya. Nah, bagaimana dengan banyak di agama lain banyak Tuhan-Tuhan, itu karena manusia mencari Tuhan. Makanya mereka menciptakan Tuhan-Tuhan dari patung, dari benda, dari batu, dari segala macam. Karena mereka mencari Tuhan. Karena Tuhan yang sejati harus menyatakan dirinya kepada manusia. Karena manusia tidak mungkin bisa menemukan Tuhan dan mencari Tuhan. Karena manusia berdosa. Itu yang harus dipahami dasar orang beragama. Jadi kita harus paham. Nah, itu aja sementara. Terima kasih. Oke, makasih. Silakan kembali ke Bang Juma dulu deh. Oke, baik. Jadi kalau kami di Islam, ini kita berbicara Islam dulu ya. Islam itu selalu mendudukkan akal nomor wahid di dalam beriman. Kenapa? Karena untuk kemudian mengetahui aspek kebenaran esensi pencipta, kudu wajib ditelaah dengan akal. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahar wal fulkil lati, dan seterusnya. Wa ikhtilafil lail wan nahar wa ma anzalallahu minas sama'. Ujung-ujungnya Allah mengatakan akal lah yang akan menjadi ukuran pengetahuan manusia untuk mengetahui tentang keberadaan Allah. Liqaumi ya'qilun. Selalu begitu. Ya. Fahum la ya'qilun. Bi annahum qaumul la ya'qilun. Selalu berakal, selalu indikasinya akal, pengetahuan, didikan, fikiran. Selalu arahnya ke sana. Selalu Allah itu mengajak manusia untuk menggunakan akal sehatnya. Alladzina la ya'qilun. Allah itu selalu kemudian
respeknya pengajarannya itu terhadap apa yang menjadi poin pembeda antara makhluknya, manusia, dengan makhluk yang lain. Allah itu selalu mengatakan orang yang sesat, orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Itu Allah, selalu begitu. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seorang untuk beriman melainkan dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mau berakal. Jadi memang ada orang yang tidak mau berakal. Kenapa? Karena sudah kepincut dengan iman, sudah kudu jatuh cinta dengan iman, keyakinan, kepercayaan, sudah kudu nyaman dengan kondisi itu sehingga akal tidak difungsikan. Lalu apakah kaidah itu benar? Tidak. Karena kita dialog lintas agama, jadi kita nggak apa-apa untuk kemudian saling nyerempet satu sama lain untuk bisa memberikan edukasi kepada yang lain. Di dalam kitab hikmat, apa yang umat Islam biasa, teman-teman Kristen biasa menyebut Amsal. Di sana sangat jelas poin didikan, poin pengertian, poin pengetahuan adalah rujukan pertama dalam menaati perintah Tuhan. Amsal 1:3. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, serta keadilan dan kejujuran. Jadi didikan, apa yang menjadi poin pemicunya? Akal. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, akal. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, akal, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, akal. Amsal 2 nomor 11, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, akal. Jadi orang yang selalu menjadikan akal itu sebagai rujukan menerima satu pengajaran, maka dia tidak akan salah memilih dan tidak akan salah di dalam mengembangkan kepribadian dalam hal iman. Amsal 3 nomor 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, yaitu orang yang memperoleh kepandaian, akal. Bahkan kemudian, data demi data, Amsal 4 nomor 1, nomor 5, nomor 7, Amsal 5 nomor 1, nomor 2, Amsal 6 nomor 32, Amsal 7, 4, Amsal 7, 7, Amsal 8, 1, semua mengajarkan penekanannya, kebenaran itu, rujukannya adalah akal. Jadi ketika hari ini ada konsep yang mengatakan iman itu adalah yang paling terdepan, dia adalah yang tertinggi. Saya katakan itu sangat bahaya. Kenapa? Akan mendatangkan kekecewaan. Contoh misalnya, kita memiliki harapan bahwa di dalam sebuah wadah tersimpan harta yang sangat mahal harganya. Tapi hanya sebatas iman. Kita tidak pernah menggaji, kita tidak pernah meneliti, kita tidak pernah menguraikan itu dengan akal sehat. Seketika kita ambil wadah itu, kita bawa pulang ke rumah, begitu kita buka, ternyata isinya adalah ular. Kenapa? Karena tadi modal iman, yang penting imani aja, bentuknya bagus wadah ini, ukirannya cantik, bersih, mengkilap. Begitu dibuka, ular isinya. Kenapa? Karena iman. Iman yang menjadi dasar pijakan. Begitulah ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Itu kaidah di dalam Islam. Jadi apa yang terlihat indah, ya itu bagaikan surga tuh. Tapi umat Islam tidak. Dunia ini fata morgana. Keindahan yang kita lihat oleh pandangan mata, itu belum tentu sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itulah kemudian ketika ada orang mengimani tanpa didasari oleh kaidah-kaidah akal sebagaimana pesan-pesan ilahi dalam kitab suci, maka saya katakan tunggu waktunya Anda akan menyesal dan Anda akan mendapatkan kecewaan yang sangat luar biasa.
Demikian sementara Bang Hadi dan teman-teman yang lain, silakan dilanjut. Oke, siapa yang mau menanggapi? Silakan. Ya, baik Bang Andi. Silakan Pak Nyoman. Oke Bang Andi, terima kasih. Ya, betul sekali, manusia diberi akal. Mengapa Allah memberi manusia akal? Supaya manusia itu berpikir, tetapi akal dipakai Allah yang pertama untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu termasuk di dalamnya adalah ilmu bumi, kemudian ilmu sejarah. Itu digunakan Allah kepada manusia untuk dipakai buat mempelajari hal-hal yang sudah ditetapkan Allah dan sudah terjadi pada masa lampau. Tetapi akal juga dipakai Allah untuk melihat mujizat dan kemampuan Allah menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Jadi umat manusia di bumi ini adalah turunan Adam yang semua telah jatuh dalam dosa, dan Allah mempunyai keinginan untuk menyelamatkannya sehingga ia mengadakan hal-hal yang menurut akal bisa dipahami, bisa dilihat, yaitu mujizat dan kemampuan Allah menyelamatkan manusia berdosa. Contohnya, Firman menjadi manusia. Sudah dijelaskan bahwa Allah mempunyai kuasa untuk datang ke dunia. Allah yang tidak kelihatan bisa menjadi kelihatan dengan cara Firman menjadi manusia. Tetapi jauh sebelum itu, Allah telah menyatakan dirinya dalam bentuk tiang awan bagi bangsa Israel yang dituntun keluar dari Mesir, juga tiang api pada waktu malam, kemudian semak belukar yang menyala. Kemudian Allah juga menyatakan diri lewat bentuk malaikat. Bahkan Allah berbicara lewat keledai yang ditunggangi oleh seorang nabi yang bebal. Jadi kemampuan Allah untuk menyatakan kemahakuasaannya supaya manusia melihat sesuatu yang merupakan kedahsyatan Allah dan mujizat Allah, oleh sementara orang dinyatakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Allah karena merendahkan martabat Allah itu. Hal inilah yang membuat manusia itu tidak bisa mengenal Allahnya. Karena Allah sendiri harus merendahkan diri, menyatakan dirinya, merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, supaya manusia itu bisa diselamatkan dengan cara Allah melalui anak Allah Yesus Kristus melakukan semua apa yang dituntut oleh hukum Allah yang diciptakan Allah sendiri untuk dilaksanakan, yang semua manusia belum mampu melakukannya. Dan Yesuslah satu-satunya manusia suci yang bisa melaksanakan hukum Taurat itu. Bahkan dia diperintah oleh Bapaknya untuk rela menyerahkan nyawanya dan menerimanya kembali untuk kemudian bangkit pada hari ketiga, dan pada hari ke-40 setelah bangkit dia naik ke surga. Jadi akal manusia itu memang ada yang sudah diciptakan Allah dari semula, yaitu ilmu pengetahuan, ilmu alam dan sejarah, dan juga sesuatu yang di luar nalar tetapi masuk akal. Karena apa? Allah menyatakan dalam bentuk fisik yang terlihat, kuasa dan mujizat. Nah, kalau Allah tidak melakukan itu, manusia mungkin tidak bisa percaya akan kedahsyatan Allah. Makanya, yang kedua, kalau kebanggaan kita hanya menyatakan satu Allah saja, setan di dalam Alkitab percaya bahwa Allah itu satu. Ya, kalau kita lihat bahwa Allah itu satu di Yohanes 2 ayat 19. Setan percaya Allah itu satu. Kalau Muslim percaya Allah itu satu, ya masih sederajat dengan setan. Kristen sendiri percaya bahwa Allah itu Esa. Kalau Kristen mempunyai Allah yang Esa, yaitu Bapa, satu Allah, tetapi Allah bisa menyatakan dirinya, yaitu Firman menjadi manusia, turun ke bumi, kemudian mempunyai kuasa, Roh Kudus Allah, jangan dikatakan itu sebagai tiga Allah.
Sebab semuanya ada di dalam satu Allah. Allah mempunyai firman dan mempunyai roh. Ketiganya adalah Esa. Demikian penjelasan saya. Oke Pak Nyoman, tapi sepertinya kalau terlalu diakal-akalin juga mengenai Trinitas itu kan juga kalau memang masuk akal banget kan nggak terpecah-pecah juga gitu. Nah ini mestinya juga akal yang nggak boleh terlalu banyak diakal-akalin gitu ya. Itu Ya, sih kalau menurut saya. Silakan Pak Nyoman. Dari Alkitab saya ambil semua ada dasar Alkitabiahnya, bukan diakal-akalin. Oke Bang Nyoman silakan. Siapa yang akal-akalin, siapa yang berakal? Halo, Bang Nyoman. Maaf. Ya, silakan. Ya. Iya. Jadi gini, kalau dikatakan Tuhan datang mengambil rupa manusia, ini konsep yang meninggalkan akal budi. Saya katakan seperti itu. Kenapa? Dalil demi dalil sudah ditorehkan. Tuhan itu cuman sendiri, Tuhan itu nggak bisa dibentuk, Tuhan itu tidak punya kelemahan, Tuhan itu tidak punya sisi ketidaksucian. Satu. Kedua, oknum yang kemudian dianggap sebagai penjelmaan pun mengakui dirinya bukan Tuhan. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, ajaranku bukan. Aduh, capek aku ngomong tentang itu. Intinya dia manusia. Dia makhluk. Dia makhluk. Jadi mau sehebat apapun kemudian kita menarasikan, itu adalah konsep meninggalkan akal budi. Sementara kalau kita melihat teman-teman sekalian yang saya kasihi, di dalam kitabnya orang Yahudi, coba Anda buka kitab Anda sekarang. Amsal 18 nomor 2. Di sana ada kata kocil dalam bahasa Ibrani. Artinya apa tuh? Stupid, bodoh, atau bebal. Lalu di situ ada kata pengertian. Pengertian itu tabawun dalam bahasa Ibrani. Atau tabunah. Artinya akal budi. Atau pengertian, kepandaian, kecerdasan, kecakapan, dan seterusnya. Sehingga terjemahannya adalah orang bodoh tidak suka kepada akal budi. Hanya suka membeberkan isi hatinya atau imannya atau apa yang ada di dalam keyakinannya. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya. Masih juga nanti dirubah tuh. Menjadi Trinitas. Bukan lagi satu. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kunci hidup kekal. Udah disebutkan. Tapi oleh karena saudara-saudara saya di sini lebih mengedepankan iman, pengertian pribadi, isi hati sendiri, maka kena kepada Amsal 18 nomor 2. Orang yang bodoh tidak suka kepada akal. Mohon maaf, ini dalil, saya nggak mengada-ngada. Makanya Al-Quran itu datang kemudian untuk menganulir semua konsep yang dijajakan bahwasanya orang yang punya hikmat adalah orang yang mengakui dirinya adalah anak-anak Tuhan. Sementara yang dikatakan anak Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi adalah mereka yang tunduk patuh kepada didikan Tuhan, layaknya anak yang tunduk patuh kepada bapaknya. Sehingga mereka kemudian disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang cinta dan kasih kepada didikan Tuhannya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, la ya'khilun. Mereka tidak menggunakan akalnya. Al-Quran menerangkan itu. Kenapa dikatakan mereka tidak menggunakan akalnya? Karena apa yang ditorehkan oleh Tuhan di dalam pribadi-pribadi manusia berupa akal itu tidak digunakan. Larinya kepada pengertian masing-masing. Meninggalkan akal budi. Nah, untuk itulah kemudian saudara-saudara, saya kasih satu pemahaman ya yang mendasar kepada saudara
untuk kemudian bisa menelaah sendiri. Di dalam pengajaran yang diajarkan oleh kitab saudara sendiri, ya, di 1 Yohanes 3 nomor 2. Bagaimana kemudian Yesus mengajarkan dirinya bahwa ajaran yang datang kepadanya itu kemudian diajarkan kembali oleh Yohanes, penulis Yohanes, yang mengatakan bahwasanya Yesus yang sebenarnya itu adalah manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos. Tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kalau Yesus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguh-sesungguhnya. Jadi keadaan Yesus yang sebenarnya adalah sama seperti kita. Apa kita ini? Manusia. Berarti keadaan Yesus yang sebenarnya adalah manusia. Ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, di sanalah kekeliruannya. Baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Anda tidak akan pernah sampai ke final. Anda hanya sampai di sini saja. 1 Yohanes 3 nomor 2. Demikian, silakan. Oke, boleh saya tanggapi? Boleh. Siapa aja, Pak Jos ada. Ya udah, ini yang tanggapi sebentar Bang Juma ya. Boleh. Kasih Pak Jos dulu deh, Pak Jos dulu. Yang putih nggak bisa jawab, yang putih nggak bisa jawab, yang RP nggak bisa jawab. Ya, saya jawab. Tuhan Yesus itu Elohim, kita itu Elohim kecil, Pak Suma. Jadi bukan manusia di situ, Mas. Kita itu Elohim kecil. Yohanes 10 ayat 34-35. Ye are gods. Kau itu Allah-Allah. Kita itu Allah-Allah semua, Pak. Keturunan Adam itu semua Allah-Allah kecil. Itu maksudnya. 1 Petrus 1 ayat 3. Kita dilahirkan kembali. Jadi anak-anak Allah. Ya. 2 Petrus 1 ayat 4. Kita akan diberi kesempatan mendapatkan kodrat kita, kodrat ilahi. Ya, sejak zaman Athanasius, kalau boleh saya share screen, Athanasius Irenaeus sudah bilang, bapak-bapak gereja itu, kita itu Allah, Allah-Allah kecil, Pak. Gitu. Jadi, kalau kita melihat Yesus itu Allah, Yesus melihat kita juga Allah. Nanti kita di surga itu Allah-Allah, bukan manusia, kebalik, Bapak. Itu, Pak. Lanjut. Oke, Pak Logika silakan. Jadi kita mesti ngerti dasar dulu ya. Agama itu iman dan logika akal kita itu saling mendukung ya, saling berjalan ya. Karena kalau iman doang jadi kita akhirnya percaya kepada dongeng. Kalau logika doang, akal kecerdasan kita doang, kita menjadi ateis. Itu semua harus saling jalan. Bagaimana dengan kalau makanya ketika ada yang berkata aku telah turun naik dari surga dengan tubuh jasmani, itu secara logika akal tidak mungkin karena tubuh jasmani keluar angkasa akan meledak, jadi nggak bisa. Jadi dibutuhkan iman. Nah, itu mesti dipahami. Jadi iman dan logika harus bekerja. Makanya saya katakan kemahakuasaan dan kemahakasihnya Tuhan itu jauh di logika kita. Seperti turun naik surga dengan tubuh jasmani itu kagak bisa pakai logika. Nah, kalau kita memakai logika, seringkali Muslim mestinya logikanya, karena Muslim orang cerdas-cerdas ya, mesti logikanya dipakai. Bagaimana seorang manusia bisa mengaku, aku maha kuasa, aku alfa dan omega, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 22:13. Aku mengutus nabi-nabiku, aku mengutus malaikat, aku mengampuni dosa. Itu kalau kita pakai logika itu tidak mungkin. Kita nggak usah bicara pakai iman. Kita pakai logika, karena logika itu universal. Semua orang mempunyai logika, akal, kecerdasan. Kita berpikir, bagaimana kalau seorang manusia mengatakan itu mungkinkah? Nah, itu akan berbalik kepada kita sendiri. Kalau kita bertanya, oh dia hanya manusia, dia hanya rasul, dia hanya utusan, hanya nabi. Nggak boleh. Apalagi seorang manusia berkata, aku berfirman. Bukan Allah berfirman, itu nggak boleh. Kalau kita pakai akal, logika, kecerdasan kita. Makanya kalau kita berbeda, diskusi dengan berbeda lain iman,
Kita nggak boleh pakai iman, pakai logika, akal, kecerdasan karena universal. Bisa diterima di agama lain. Kalau kita pakai iman akhirnya saling perang ayat akhirnya karena sama-sama tidak mengakui iman masing-masing. Makanya dipakai logika kecerdasan. Makanya saya katakan kalau orang yang memakai logika kecerdasan, orang pintar seperti Bang Juma, seharusnya Bang Juma mikir, bagaimana mungkin seorang manusia mengaku yang maha kuasa awal akhir? Itu aja sih. Silakan Bang Juma berpikir. Itu secara pakai logika akal kecerdasan. Terima kasih. Oke. Bang Juma lanjut. Ya, baik. Sangat menarik, Bang. Dan saya ucapkan banyak terima kasih lah. Inilah gunanya kita berdialog ya. Nanti hasilnya kita panen sama-sama. Alfa dan Omega. Perkataan siapa itu? Perkataan Yesus. Siapa Yesus ini? Utusan Tuhan. Sebagai utusan dia punya kapasitas untuk menyampaikan apa? Firman yang diterima dari sang pengutus. Maka dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi ketika dia mengatakan, wahai manusia, camkanlah perkataanku ini. Aku ini Yesus. Akulah pencipta langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain aku. Aku yang menciptakan Adam. Aku yang menciptakan Hawa. Aku yang menciptakan semua alam semesta. Yesus tuh yang berkata seperti itu. Orang yang punya akal akan berkata kepada dirinya, Yesus ngomong gitu kapasitasnya apa? Rupa-rupanya bukan cuma Yesus. Siapapun bisa berkata hal yang sama kalau dia diberi ruang oleh pengutusnya, Tuhannya untuk mengatakan itu. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kata siapa? Itu tuh yang barusan ngomong. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Kata siapa? Yang tadi yang barusan ngomong pencipta itu. Lalu apa kata dia? Di dalam kitab saudara, Yohanes 7 nomor 16, kata Yesus kepada manusia, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Oh, berarti tadi yang teriak sebagai pencipta itu sedang menyampaikan ajaran yang diterima dari sang pengutusnya. Itu bagi orang yang berakal, Bang, akan mengetahui perkataan Yesus itu adalah perkataan seorang utusan yang diberi wewenang oleh sang pengutus untuk mengucapkan apapun yang diperintahkan. Yohanes 12 nomor 49, cukuplah bagi orang yang berakal untuk mengetahui, aku berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Selesai. Yang berakal tidak mungkin menyembah orang yang tidur, lapar, ngantuk, ketakutan, was-was. Tidak mungkin. Orang berakal itu nggak mungkin sampai jauh ke sana. Nggak mungkin. Nah, itu pertama. Kedua, Wahyu 1 nomor 8 yang Anda gunakan. Jangan loncat, ambil dari angka pertama. Inilah wahyu. Apa wahyu itu? Penglihatan. Apa penglihatan itu? Isyarat. Apa isyarat itu? Tanda-tanda, mukjizat, kekuatan yang manusia biasa terima dari Tuhannya. Itulah wahyu. Maka disebut dia nabi dan utusan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Bapa kepadanya untuk ia sampaikan kepada hamba-hambanya. Coba bayangkan. Jadi ketika Yesus mendapatkan karunia, Yesus mendapatkan kekuatan, Yesus mendapatkan kuasa langit dan bumi, dia wakil Tuhan, Bung. Bukan Tuhan.
Jangan lepaskan pondasi awalnya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Jangan kemudian lepaskan pondasi awalnya. Tadi ada hal yang menarik. Ketika saudara saya membawa Yohanes 10, nomor 234, nomor 36. Yesus ingin dilempari batu. Apa yang membuat pekerjaan mana yang membuat kalian ingin melempari aku batu? Kata orang-orang Yahudi nih, bukan karena pekerjaan itu yang membuat kami ingin melempari batu, tapi engkau menyamakan dirimu dengan Sang Tuhan. Apa kata Yesus klarifikasi terhadap tuduhan itu? Bukankah di dalam kitab Tauratmu ada tertulis, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Maka ketika Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega, dia adalah Allah. Dia adalah utusan Allah. Dia adalah duta. Dia perwakilan, perpanjangan tangan Allah untuk menyampaikan apa yang diperintahkan Allah untuk ia sampaikan. Nah, memang bahaya ketika kita melihat Yesus. Wah, luar biasa ini. Tuhan ini pasti. Kenapa? Membangkitkan orang mati. Membuat orang berjalan, orang buta. Oh, ini pasti Tuhan. Bagi orang yang tidak menggunakan akal, cuman percaya tok, yes, dia adalah Tuhan. Kenapa? Berbeda daripada manusia yang lain. Tapi mereka yang berakal akan mengetahui Yesus diberi kekuatan menghakimi dan seterusnya oleh karena dia adalah utusan Tuhan. Kalau Anda tidak percaya pernyataan saya yang panjang lebar ini, saudara-saudaraku yang saya kasihi, silakan Anda buka kitab suci Anda, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, Bang Suma dan seterusnya, bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, baik itu perkataanku Alfa dan Omega dan seterusnya, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Subhanallah, ternyata apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel hanya sebagai utusan Tuhan. Huwa Nabiyullah wa Rasulullah. Silakan sahabat-sahabat, dibantah saya jika Anda punya dalil. Baiklah, silakan. Saya sampaikan silakan. Satu. Saya sampaikan dulu satu ayat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ingat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi sesuatu yang melampaui akal itu akan Tuhan yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Itu satu. Yang ayat keduanya, 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Ya, manusia duniawi itu yang akali itu. Yang akal itu manusia duniawi, namanya isi Alkitab itu. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Itu seperti yang diungkapkan oleh Juma itu, dianggap sebagai satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu iman. Nah, situ Bang Juma ya, Anda ngoceh-ngoceh tadi itu sebenarnya ya itu masalahnya di situ. Manusia duniawi Anda itu yang pakai akal. Itu yang dikatakan Alkitab tadi sebagai manusia duniawi yang mengandalkan akal. Manusia rohani itu dia pakai iman. Iman yang menuntun akal. Jadi ya, iman itu untuk menuntun akal. Karena akal tidak sempurna. Orang tetap menggunakan akal. Tapi maksud dengan iman itu menuntun akal yang tidak sempurna. Karena akal itu terbatas. Seperti yang tadi saya jelaskan dari mulanya bahwa Hawa itu tertipu. Dia mengabaikan kata Tuhan jangan makan, lalu dia lebih percaya pada iblis. Itu akal namanya. Karena dia bilang, oh saya lihat bagus. Bisa makan dan bisa tahu tentang yang baik dan yang jahat. Padahal Tuhan bilang jangan tahu yang baik yang jahat, tahu yang baik-baik aja. Kalau kamu tahu yang jahat nanti perbuatan jahat yang kamu lakukan. Itu bedanya di situ. Jadi di sini kita jelas bahwa orang yang menggunakan akal itu disebut sebagai manusia duniawi yang tidak tahu tentang hal rohani. Hal rohani itu hal-hal yang melampaui akal yang saya angkat di Filipi 4 ayat 7 tadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran. Hati dan pikiran dituntun oleh satu yang melampaui akal, yaitu iman kita. Nah ini supaya Bang Juma ngerti, keyakinan kita memang berbeda, tapi itu pendapat Anda tadi, saya tidak salahkan itu keyakinan orang Islam, oke saja, karena mereka berpegang pada akal. Orang Kristen sudah mengabaikan akal, karena akal tidak sempurna.
Untuk itu Tuhan kasih iman supaya menuntun akal itu. Maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran. Hati dan pikiran dituntun oleh damai sejahtera Allah yang melampaui akal, yaitu iman itu. Nah ini supaya saya tegaskan di sini perbedaan antara akal dan iman, dan banyak sekali sebenarnya. Kalau Bang Juma yang tahta ini hafal ayat, tapi mereka nggak apa artinya mereka keliru. Makanya di 1 Korintus 2 ayat 14 itu katakan itu manusia duniawi tidak mengerti hal rohani. Itu dianggap sebagai satu kebodohan. Nah ini saja singkat saya sampaikan untuk Bang Juma untuk menjelaskan tentang perbedaan iman dan akal itu. Kenapa orang Kristen pakai iman? Karena memang akal itu udah nggak dipakai. Akal itu bisa bagus juga, tidak selamanya tidak baik, tapi kebanyakan dia menyesatkan. Makanya orang misalnya begini, contoh konkret. Orang Kristen kenapa diajar suruh mengalah? Ya, suruh ngampuni musuh. Itu kalau tanpa iman nggak bisa. Orang bilang itu bodoh itu. Yang tadi di 1 Korintus 2 itu. Bodoh itu kalau ngalah sama musuh. Kamu diinjak-injak itu kata akal. Tapi iman tidak. Pembalasan adalah hakku. Dan kita serahkan dengan iman kepada Tuhan Yesus yang sebagai hakim yang adil. Dia yang akan membalas semua itu. Nah itu iman. Kalau kita pakai akal ngalah sama orang nggak bisa. Yesus itu dikasih contoh konkret. Dia ditangkap di salib, dia tidak bela diri. Dituduh ini, dituduh itu, dia iya saja. Itu katamu. Ya, dia tidak bela diri. Nah itu satu contoh konkret buat orang Kristen. Supaya orang Kristen itu harus berani mengalah. Harus berani. Kalau dia berani mengalah berarti dia punya iman. Gitu. Jadi kalau orang pakai akal tidak mungkin dia berani mengalah. Dia nggak berani mengalah. Ya, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu. Tapi kalau orang pakai iman, dia berani mengalah. Dan ini saya harapkan orang Kristen harus pakai iman supaya berani melayani dunia yang jahat ini. Ya itu aja sementara. Terima kasih. Ya boleh saya sedikit saja. Oke. Terus. Sebentar ya. Ini Yohanes 10 ayat 34-35 artinya Tuhan Yesus mengatakan pada orang-orang yang mau melempari dia batu, kalian itu Allah. Gitu loh. Orang-orang semua itu Allah gitu. Semua keturunan Adam itu Allah gitu. Buset. Nah, kalau kau itu orang Allah, sedangkan Alkitab tidak bisa dibatalkan, kenapa kok kamu ngomong sama aku ini yang datang langsung dari Allah, kamu katakan aku nggak benar gitu loh. Ngerti ya? Jadi itu artinya Yohanes 10 ayat 34-35. Terus saya mau kembali ke Yesaya 43 ayat 10. Itu tadi sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan setelah aku tidak akan ada lagi Allah dibentuk. Jadi itu artinya Bapa membentuk anak Allah di masa kekekalan ya. Bapa membentuk anak Allah di masa kekekalan. Jadi dia itu monogenes theos. Jadi satu-satunya anak tunggal Allah ya, anak tunggal Bapa ya, anak tunggal Elohim. Setelah anak Allah yang hidup itu tidak ada lagi. Jadi cuma ada satu saja. Nah, bedanya saya sama Pak Jody. Kalau Pak Jody menganggap itu manusia ciptaan unggul. Ya, kalau kita Trinitas itu menganggap itu adalah anak Allah, anak Elohim ya. Anak Elohim ya Elohim gitu loh. Ya, Elohim juga. Ya. Seperti Yohanes 5 ayat 26. Sebagaimana Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya, maka diberikan juga hidup kepada anak di dalam dirinya. Ya. Jadi ada dua oknum hidup sudah jelas di sana. Dalam Yohanes 5 ayat 26. Gitu loh. Jadi itu artinya Yesaya 43 ayat 10 yang berarti itu yang dimaksud dengan yang awal dan yang akhir. Jadi yang awal yang dibentuk oleh Bapa dan yang akhir tidak ada lagi dibentuk. Ya cuma anak Allah yang hidup itu. Maka dialah itu yang awal dan yang akhir. Pengertiannya itu seperti itu. Oke. Terus begini sama Bapak Martinus ya. Mohon maaf Pak Martinus ya. Logos ya, logos. Firman Allah, logos itu asalnya dari apa? Dari reasonnya Bapa.
reasonnya Bapak, logiknya Bapak. Jadi semua ayat firman Tuhan, Pak, mohon maaf Pak, harus logika. Orang Kristen harus logika. Nggak boleh imani saja, nggak boleh. Akal harus nomor satu. Ya sebab logos sendiri itu asal katanya dari logik. Logiknya siapa? Logiknya Bapak, Pak. Loh, nggak boleh. Jadi tetap harus nomor satu akal. Nah, akal kita itu dipakai kalau memang belum sampai, berarti Roh Kudus belum membimbing. Jadi belum bisa ketemu gitu. Tapi tetap harus memakai logik, Pak. Nggak boleh imani nggak boleh. Ya, itu aja. Silakan. Ya, jadi saya pendek aja ya. Ketika saya kalau dipakai akal atau kecerdasan logika kita, saya jadi bingung ya. Bagaimana seorang utusan boleh diberi kuasa untuk mengaku yang maha kuasa? Itu jadi suatu kebingungan yang tidak masuk akal ya. Karena seorang utusan selalu membawa nama yang mengutus. Ketika dia mengaku aku yang maha kuasa, itu nggak boleh. Seorang utusan, makanya nabi-nabi tidak pernah ada yang mengaku aku maha kuasa al-awal akhir kalau bukan Allah itu sendiri, karena gelar itu hanya buat Allah. Karena kalau dia melakukan itu artinya dia penghujatan kepada Allah karena menyamakan dirinya Allah. Jadi seorang utusan selalu membawa nama Allah, melakukan segala kuasa mujizat pakai nama Allah. Nah, utusan Yesus itu memakai namanya sendiri. Segala kuasa mujizat dia lakukan pakai namanya sendiri. Makanya dia selalu berkata, aku berfirman. Aku berfirman. Itu otoritas Allah. Nggak bisa seorang utusan begitu. Kalau Allah memberikan seorang utusan kuasa, maha kuasa juga seperti Allah, artinya Allah menciptakan Allah yang maha kuasa juga. Nah, kecuali Allah menciptakan Allah-Allah kecil itu bisa. Tapi kalau Yesus mengaku maha kuasa, berarti Allah memberikan kuasanya sebagai maha kuasa kepada Yesus juga maha kuasa. Artinya ada dua maha kuasa. Ah, itu tidak mungkin secara logika kecerdasan kita, akal. Nggak bisa. Itu aja. Terima kasih. Oke. Silakan Bang Juma. Oke, Bang Handi, makasih Bang Handi. Al-Quran menerangkan begini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 171. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Yang pertama, saudara kita ada yang mengatakan akal nomor satu. Yang satu mengatakan akal nomor belakangan. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Lalu kemudian, saudara-saudara, termasuk Pak Martinali tadi, Bapak mengambil Filipi 4 nomor 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi gini loh Pak, kita itu supaya tidak tersesat, kita kudu belajar original teks. Supaya kita itu tidak dibingungkan oleh terjemahan. Hupereko dalam bahasa Yunani, itu artinya lebih utama, lebih mulia. Melampaui, dibandingkan dengan makna yang sesungguhnya lebih mulia atau lebih utama, itu beda Pak. Jadi damai sejahteranya Tuhan, artinya keselamatan Tuhan, itu melampaui dalam arti kata lebih mulia daripada akal manusia. Memang benar Pak. Keselamatan Allah itu lebih mulia daripada akal kita. Memang betul. Tetapi kemudian keselamatan Allah itu didapatkan dengan cara menggunakan akal. Jadi jangan kemudian Anda terpesona dengan terjemah. Sekali-kali Anda masuk ke original teksnya untuk belajar. Supaya kita bisa mendapatkan kebenaran hakiki. Hupereko itu adalah lebih mulia. Damai sejahtera Tuhan atau di dalam bahasa Yunani disebutkan irede. Itu damai sejahtera atau kedamaian. Atau perdamaian. Atau keserasian. Atau kesejahteraan. Atau keselamatan. Theos lebih mulia
daripada akal manusia. Betul. Jadi Anda keliru ketika kemudian mengatakan iman lebih dulu daripada akal. Anda salah. Anda nggak sampai kepada poin kebenarannya. Itu yang pertama. Kedua, saudara saya yang tadi, yang mengambil kemudian data bahwasanya 1 Korintus 14 ya. Di situ dikatakan bahwasanya siapa yang berkata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saya katakan kepada saudara, terutama saudara saya Pak Martin. Gini Pak. Yesus itu pernah berpesan gini. Bahwasanya iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi kalau hari ini Bapak menganggap diri Bapak itu baik, itu karena Bapak mengikuti ajaran Bapak Paulus. Ajaran Tuhannya yang saya jabarkan tadi, akal adalah segala sesuatunya, akal adalah kunci didikan, kunci akal budi, kunci pemahaman, kunci pengertian, itu dibatalkan oleh Bapak Paulus. Lalu sekarang Anda gagah-gagahan mengikuti keinginan Bapak ini. Jadi ada dua Bapak. Bapak yang pertama adalah yang berfirman kepada para nabi. Bapak yang kedua adalah Bapak yang bersurat kepada non-Yahudi. Sekarang Bapak ikut yang mana? Kalau Bapak yang berfirman kepada para nabi, oleh Paulus, udah dikatakan bahwasanya dengan matinya dia telah membatalkan perkataan Bapa kepada para nabi dengan segala ketetapan ketentuan yang ada di dalamnya. Selesai, final. Muncul Bapak baru, yaitu dia yang bersurat kepada non-Yahudi. Dan Bapak lebih percaya kepada itu. Yang tadi dikatakan akal. Muncul Bapak baru, iman. Dan Bapak bertumpuh kepada Bapak yang muncul belakangan. Inilah yang saya katakan bahwasanya Yesus selalu minta waspada. Bukan kepada orang Arab, bukan kepada orang Islam, tapi percaya kepada ahli Taurat, percaya kepada orang Farisi, waspada kepada orang Farisi, waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada keturunan Benyamin, waspada terhadap orang-orang yang ada di Yerusalem, karena Yerusalem itu adalah tumpukan bebatuan tempat persembunyian para serigala. Kembali kepada apa yang saya ingin terangkan kepada saudara. Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Bung. Sekali lagi kita harus belajar jujur. Yohanes 10 itu adalah klarifikasi Yesus. Anda mengatakan anak-anak Tuhan. Tunggu dulu. Anak-anak Eloh. Tunggu dulu. Eloh kecil, Eloh besar. Tunggu dulu. Itu perspektif yang sudah keluar daripada konsep data-data ilahi yang ada dalam kitab saudara. Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 7 nomor 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Fir'aun. Kenapa Musa diangkat menjadi Allah? Karena dia adalah penyampai firman. Di situ dikatakan Nathan. Nathan dalam bahasa Ibrani artinya kujadikan. Wahai Musa, aku menjadikan engkau sebagai Theos, sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai dewa. Bagi Fir'aun, berarti Musa dijadikan menjadi Allah. Kenapa? Musa penyampai firman kepada Fir'aun. Dan Harun menjadi nabi. Nabinya siapa? Nabi bagi Musa. Yang punya nabi sudah pasti Tuhan. Menurut konsep saudara. Berarti Musa Tuhan karena dia punya nabi. Yesus tidak punya nabi. Yesus punya malaikat. Iblis pun punya malaikat. Kalah Yesus daripada Musa. Musa punya nabi, Bung. Keluaran 7 nomor 1. Jadi akal budi ini harus nomor wahid di dalam mengkaji apa yang kita katakan sebagai firman Tuhan. Jadi ketika dia katakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu ada tertulis, yang dimaksud Yesus Keluaran 7 nomor 1. Bahwa siapa yang diberi tugas untuk
menyampaikan firman Tuhan, maka dia dijadikan menjadi teos. Jangan Anda mengatakan Anda juga adalah teos-teos kecil. Itu pemahaman dari Bapak yang tadi, yang sudah membatalkan Bapak yang mengajar kepada para nabi. Kalau Bapak yang asli, Pak, itu mengajarkan mengasihi dirinya kudu wajib mentaati dengan kasih setia kepada aturan-aturannya. Bapak yang baru justru membatalkan itu. Jadi ketika Yesus mengatakan, bukankah dalam kitab Taurat tertulis, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia dijadikan menjadi Tuhan, maka dia adalah Allah. Mengapa engkau masih mau melempari aku? Sementara ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Berarti sah-sah saja kalau Yesus kemudian mengaku, akulah Theos, akulah Allah. Tidak ada Allah selain aku. Kenapa? Karena Yesus pada saat itu sedang dijadikan menjadi Allah. Anda kurang yakin? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi perantara yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan menggunakan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi orang Yahudi tahu, Pak. Jadi setinggi apapun levelnya Yesus, orang Yahudi tahu dia hanya perantara Tuhan untuk menyatakan mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Tapi berbeda dengan ajaran Bapak yang bersurat kepada non-Yahudi. Nah ini Bapak harus cepat. Satu lagi, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 30. Itu juga harus Anda baca. Yohanes 3 nomor 20. Maaf, kebalik. Agar Tuhan mendatangkan kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Sebagai apa itu? Sebagai orang yang diurapin, bukan sebagai Tuhan. Demikian sementara, silakan dibantah. Ayo, siapa yang maju nih? Pak Louis Kawil, Pak Nyoman, Pak Martin, atau Pak Roger? Saya bantah ya. Ya. Sorry ya Bang Juma. Ya, silakan. Bang Juma salah membaca ayat dan pengertiannya. Bang Juma berasumsi dengan pikiran sendiri ya ayat itu. Mengapa di dalam nama Yesus disebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena Bang Juma harus ngerti. Nama Yesus itu baru ketika dia jadi manusia. Makanya ayat itu menjelaskan bahwa di dalam nama Yesus, nama manusia yang baru itu, bertekuk lutut yang di surga dan di bumi. Artinya semua harus menyembah kepada nama Yesus. Itu Bang Juma salah mengartikan ayat ya. Jadi jangan Bang Juma menaksir ayat-ayat Kristen sembarangan sendiri Bang Juma. Harus mengerti. Nggak boleh. Jadi ketika dikatakan kenapa? Tunggu dan dipotong dulu sebentar. Terus. Ya, ketika dikatakan apakah utusan boleh jadi Allah? Nggak boleh. Utusan tetap utusan. Membawa nama Allah nggak bisa. Musa disebut Allah karena Musa diberikan kuasa oleh Yahweh untuk menjadi Allah karena Firaun itu memohon kepada Musa, makanya Musa dianggap sebagai Theos, bukan diberikan sebagai Allah Theos pencipta yang maha kuasa, bukan, itu dibedakan. Adam pun diciptakan untuk menjadi Allah Theos kecil di bumi karena dia yang menguasai bumi, menjadi raja segala bumi. Itu. Makanya ketika jatuh dalam dosa, bumi itu jatuh kepada iblis. Karena Adam tunduk kepada iblis. Itu harus dipahami Bang Juma. Jadi Bang Juma kalau membaca ayat Alkitab jangan sembarangan menafsir, mengesegesis. Gitu. Tolong diperhatikan dong, diteliti. Gitu aja. Iya. Ya, ayo. Gimana Pak Jos? Mau nambah Pak Jos? Pak Suma. Pak Jos ya. Saya bantah Pak Suma. Ya, terusin. Iya, saya bantah Pak Suma gini. Apa tadi? Ya ngomong aja. Oh iya. Ngomong jangan sambil mikir ngomong. Kalau iya, lu tadi logika kami kebanyakan ngomongnya sampai lupa. Apa tadi? Oh ya, perantara. Lupa dia. Perantara. Ini judulnya kan Unitarian dan
dan apa itu? Enggak, udah berubah topik, Kan ada udah. oneness, Yesus only nggak ada tuh. Lah kenapa logika ikut ngomong ini? Aduh. Oke ya, ayo. Perantara ya, Bang Sumar ini. Perantara, tadi kan sudah jelas perantara. Berarti siapa yang bisa maju ke Elohim? Tidak ada lain selain Elohim sendiri. Ya. Maksudnya bukan Elohim sendiri, maksudnya kalau mau maju ke Elohim Bapa ya harus Elohim. Ya. 1, 2. Siapa yang bisa mewakili manusia yang dosa-dosa ini? Tidak ada yang bisa mewakili manusia selain manusia. Nah, itu kenapa jadi Tuhan Yesus itu 100% Elohim, 100% manusia, 2 kodrat. Itu perantara yang betul. Tuh. Terus tentang teos-teos kecil. Kalau Bang Suma nggak bisa menerima bahwa keturunan Adam semuanya termasuk Bang Suma adalah teos-teos kecil, ya, maka 1 Yohanes 3 ayat 2 tidak akan pernah ketemu jawabannya. Juga Roma 8 ayat 29, kita ini adik-adiknya Yesus, tidak akan ketemu jawabannya. Terus Ibrani 1 ayat 5, malaikat bukan anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu ya kita ini. Jelas disebutkan. Apalagi banyak ayatnya. Selama belum bisa menerima, belum lagi kalau saya ngomong soal kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai 7. Ayo. Anak-anak Allah mengambil putri yang cakep-cakep dari manusia. Itu ada pembedaan antara anak-anak Allah dengan putri cantik manusia itu. Ada golongan manusia, ada golongan anak-anak Allah, Pak. Kalau baca Kejadian. Nah, itu Pak Jos ngomong apa sih, Pak Jos? Makanya Bang Suma saya angkat jempol, sudah bisa pemikirannya sudah bisa sampai kritis ke 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya kenapa Anda mendukung Banyuma? Loh bukan, pemikirannya bagus. Oh kalau gitu. Dia sudah bisa mempertanyakan 1 Yohanes 3 ayat 2. Itu bagus kalau dia sudah mempertanyakan itu. Dan saya nyatakan tidak ada jawabannya kalau belum percaya bahwa kita keturunan Adam semua ini adalah teos-teos kecil. Gitu loh. Jangan ketakutan, Bang Handi. Gini aja takut, horor ya. Iya, kenapa mendukung Banyuma? Ntar diomelin loh. Ntar diomelin sama Pak Logika loh, mendukung Banyuma. Bukan. Saya tidak mendukung. Saya mengatakan dia pemikirannya sudah bagus sekali kalau sampai mempertanyakan 1 Yohanes 3 ayat 2. Saya senang waktu dengar itu, tanya sama Buti sama Pak Erben, saya senang itu. Nggak ada yang bisa jawab selain saya. Lah buset. Maksud saya bukan saya toh. Emang dia jagonya Trinitas ini Banyuma. Ya, ini Pak Jos ya. ini Banyuma dedengkotnya Trinitas ini aslinya. Ya, nggak ada yang bisa ngerti Trinitas lebih dari saya. Tuh. Jadi kalau Bang Suma mau tanya apa silakan sekarang. Oke, standby Banyuma lagi. Oke. Bisa TikTok. Oke, silakan Banyuma. Lanjut. Silakan. Tuh dedengkotnya tuh. Jadi terima kasih banyak saudara-saudara bang saya ya. Ini konsep saya sebagai muslim ya. Kalaupun saya keliru menurut pandangan iman saudara wajar, saya muslim. Jadi jangan Anda semua sakit hati. Tertawakan aja saya. Anda salah, Anda sesat, Anda keliru, Anda adalah penyesat. Tertawakan aja bang. Ini iman saya loh. Bukan saya memaksakan, ini pandangan saya. Beda pandangan itu bukan berarti kita harus saling musuh. Karena saya muslim, antum semua bukan muslim. Dalam hal ini teman-teman Kristen. Nah sekarang Anda mengatakan gini, jangan pakai eksegesis, jangan pakai penafsiran, jangan tafsir sendiri. Saya katakan kepada saudara, justru karena saya pakai akal sesuai dengan pesan Bible, maka saya menjelaskan data yang ada. Bahkan saya coba untuk masuk kepada ranah original teksnya sebagai unsur utama di dalam terjemah yang melahirkan sebuah iman yang Anda pegang hari ini.
Itu yang pertama. Jadi saya tidak mengeksegesis, saya menjelaskan sesuai dengan data, menjelaskan data. Ayat, dalih, menjelaskan dalih. Itu poin. Nah, lalu kemudian saudara mengatakan Yesus 100% Elohim dan juga 100% manusia. Ini pemahaman yang kemudian membuat otak manusia yang mau berpikir itu mendidih, Pak. Mendidih dia, kejang-kejang. Kecuali iman, kita hargai. Tapi kalau kita sampai ke akal budi, sesuai dengan amanat firman Tuhan dalam kitab saudara, kita tidak akan sampai kepada kebenaran, melainkan hanya sampai pada stasiun di mana otak kita ini akan merasap. Bagaimana mungkin kemudian manusia yang dilahirkan, yang dinetein ibunya pada dirinya ada 100% sisi keilahian? Bagaimana mungkin? Sedangkan logika sederhananya adalah jika Yesus 100% ilahi, di mana ilahi itu adalah Sang Bapa, berarti ketika kita balik kasusnya, Bapa memiliki sisi 100% kemanusiaan. Apakah itu betul? Konsep agama mana yang kemudian bisa kita curi konsepnya, yang mengatakan Hasem yang ada di langit, yang menciptakan alam semesta, yang ketika berfirman jadilah terang maka jadi terang, jadilah gelap maka jadi gelap, pada dirinya ada 100% sisi kemanusiaan. Agama mana yang kita harus tiru? Ajaran dari Nabi mana yang harus kita ambil untuk mendudukkan konsep itu selain konsili Chalcedon yang kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan mendudukkan Yesus sebagai 100% manusia, 100% Tuhan. Saya katakan, ketika Anda mengambil konsep ini ada 200%, saya setuju. Apa 200% yang melekat pada diri Yesus itu? Adalah 100% Yesus itu adalah manusia dan 100% Yesus itu adalah bukan Tuhan. Itu baru benar. Tapi kalau 100% manusia, 100% Tuhan, itu konsep yang tidak digunakan, yang tidak didasari oleh akal, tapi iman. Bagaimana mungkin kemudian Anda ingin mengatakan 1 kilo beras adalah 100% beras, sementara di dalam 100% beras itu terkandung sebagian daripada beras itu 2 liter pasir. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Yesus 100% ilahi, sementara Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Kalau dia ilahi 100%, maka dia tidak akan mungkin memiliki sisi kemanusiaan. Karena sudah penuh 100% ilahi. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia 100% manusia, maka dia sudah penuh dengan aspek kemanusiaan. Tidak ada baginya unsur hewan, unsur tumbuhan. Apalagi 100% ilahi. Tidak ada. Terkecuali didasari oleh iman. Maka kembali kepada Al-Quranul Karim. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yaniku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la yaqil. Terakhir dari saya, Bang. Anda mengatakan diri Anda itu sebagai anak-anak Allah. Kalau dibilang anak-anak Allah mustahil. Lam yalid wa lam yulad. Berarti anak-anak Allah yang Anda maksud itu adalah Amsal 10 nomor 7. Anak-anak sumpah serapah. Alef, Lamet, He. Di dalam bahasa Ibrani. Amsal 3 nomor 1, nomor 2 yang disebut anak-anak Tuhan adalah mereka yang mendengarkan didikan. Mendengarkan pengajaran, mendengarkan ketetapan, mengajarkan ketentuan, mengajarkan perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Musa. Itu disebut anak-anak Theos. Anda disebut anak-anak Bapa, itu keliru. Yang benar, saudara-saudara saya yang ada di sini itu harus disebut sebagai anak-anak Paulus. Kok bisa kayak gitu, Bang Sema? Yes, kita lihat. 1 Korintus 11 nomor 1.
bahasa Yunaninya adalah ginomai, mimetes katos kago Kristos. Jadilah teladani aku, sebagaimana aku juga Kristus. Itu original teks, Pak. Kalau diterjemahkan dengan bahasa yang jujur. Ginomai, memites klatos kago Kristus. Jadilah aku ini teladan, sebagaimana aku juga Kristus. Tetapi ketika kita melihat apa yang ada dalam terjemahan baru, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. No. Original teks tidak berbunyi seperti itu. Jadilah teladan sebagaimana jangan terlalu panjang dong. Ya, jadi kalau hari ini Pak Martin kemudian mematikan akal, menyembah manusia, itu karena Pak Martin ini adalah anak-anak Paulus. Ya. Saya sendiri Pak Martin di sini. Saya sendiri Pak. Saya sendiri. Oke. Ya, jadi kalau Anda itu taat kepada ajaran Anda sekarang, itu karena Anda anak Paulus, bukan anak Tuhan. Demikian. Silakan. Oke, betul. Betul. Saya nggak salahkan karena Anda orang Islam. Makanya tadi sudah saya katakan ayatnya untuk menjawab omongan semua di selama ini, bahwa Anda hanya berani bicara Alkitab dengan versimu sendiri. Sedangkan tadi dikatakan bahwa manusia di dunia dengan akalnya itu tidak bisa mengerti hal-hal rohani yang dari Tuhan. Itu udah jelas. Jadi kamu mau cek kayak apapun orang maklum aja. Sekarang saya tanya Juma, bagaimana Anda percaya bahwa matahari terbenam di lumpur yang hitam? Di laut lumpur hitam itu bagaimana Anda bisa terima itu pakai akal? Coba, itu masalah itu. Dan masih banyak yang lain yang bisa saya angkat. Kalau Anda mau berpegang pada akal, Anda akan setengah mati itu nanti. Jadi ini Juma, saya ingin Anda berani menjelaskan Al-Quran daripada Anda ngoceh Alkitab. Kalau Anda bicara Alkitab itu pasti salah semua. Salah. Pengertianmu salah, makanya Anda tertawain. Karena Anda bacanya keliru. Itu loh. Jadi keliru. Anda ngomong Alkitab itu berhenti aja deh. Salah pengamaanmu, salah apalagi Anda cari-cari kesalahan. Itu tidak bisa, orang Kristen terlalu pinter. Terlalu pinter. Dan Anda tahu kan, begitu banyak denominasi itu mereka membahas hal yang mendalam sekali. Itu hebat banget itu. Jadi kalau Anda sebagai orang Islam yang hanya berpegang pada akal secara harfiah, Anda tidak akan ngerti Alkitab. Sedangkan Al-Quran sendiri, kalau saya angkat ayat-ayat ini, Anda setengah mati jelaskannya. Karena kalau Anda berpegang pada akal yang logika, yang konkret, yang nyata, itu Anda setengah mati. Tentang alammu sendiri aja, kamu nggak bisa jelaskan kan? Nah itu jadi maksud saya begini, Juma. Anda nggak usahlah bicara soal Alkitab, karena yang Anda angkat itu salah semua. Anda pikir Anda bisa ayat Alkitab lalu menyalahkan. Nggak bisa, itu pengertiannya tidak seperti itu. Jadi percuma, saya ingin Anda lebih berani bicara Al-Quran sama orang Kristen. Saya dari dulu tentang Anda itu, sampai sekarang hal yang sama yang terjadi. Anda ngoceh berjam-jam hanya tentang Alkitab. Pasti salah semua Alkitab. Di mata Anda itu pasti salah. Karena itu harus diterima dengan iman secara rohani. Jadi kalau Anda ngoceh-ngoceh berdasarkan akal, ya semua Alkitab itu salah. Yesus saja salah kok. Itu. Jadi gitu Bang Juma ya. Saya ingin Anda kalau berani dialog dengan orang Kristen itu coba bicara Al-Quran aja deh. Buktikan bahwa Al-Quran itu lebih hebat dari Alkitab. Lebih hebat dari Yesus, buktikan. Gitu loh. Karena Yesus ini adalah penyataan dari Tuhan yang tidak kelihatan itu ya, pencipta mula-mula. Alkitab itu adalah kitab suci yang mula-mula ada di dunia ini. Yang menjelaskan secara lengkap, sempurna, mendetail, berurutan, tidak acak-acakan gitu loh. Oleh Yahweh, Tuhan yang mula-mula menciptakan alam ini. Itu kita pegang. Jadi kalau orang mengkritik Alkitab, mengkritik Yahweh, ya kita ketawa aja. Lalu Tuhan mana yang benar gitu. Dulu, mulai dari kosong itu mana ada. Kitab mana menjelaskan itu secara mendetail? Itu tidak ada. Jadi berhentilah kita bicara, Anda sebagai orang Islam bicara Alkitab itu berhenti aja deh. Karena percuma Anda mau setahun juga nggak ada gunanya. Karena penafsiran Anda salah. Orang Kristen terlalu pintar, bahkan begitu banyak pendapat tentang ayat-ayat itu. Dari denominasi tadi sebelum Anda masuk ini kita udah bicara. Ada dari Unitarian, dari Trinitas, ada dari Oneness. Itu semua itu. Itu orang Kristen semua itu yang hebat-hebat tuh. Mereka bicara sampai hal mendalam gitu. Jadi kalau Anda dari Islam masuk bicara Alkitab, ya pasti semua salah.
Anda tidak usah bilang bodoh, itu nggak usah. Pasti salah semua kalau ada orang Islam baca Alkitab. Tadi ayatnya sudah saya kasih tahu, bahwa manusia dunia dengan akalnya tidak akan mengerti hal-hal yang berasal dari roh Allah. Karena semua itu dianggap sebagai kebodohan. Itu sudah jelas kan? Karena itu hanya bisa ditafsirkan secara rohani. Sudah dibilang begitu. Ini ayat ini untuk menjawab ocehan Anda selama ini, Juma. Anda lebih banyak bicara Alkitab. Seperti tahta juga kan bicaranya Alkitab. Apa berani bicara Al-Qurannya? Kurang. Karena Al-Quran itu kurang menjelaskan tentang segala sesuatu tentang Islam. Ini saya mau kasih tahu Anda, buktinya Anda sendiri bicara tentang Alkitab. Kalau Alkitab Anda bisa bicara berjam-jam. Yang isinya menyalahkan. Coba Anda jelaskan tentang Al-Quran. Selama ini kan kita harapkan saudara-saudara Islam itu menjelaskan itu. Bagaimana Allahnya, bagaimana karyanya, bagaimana umatnya. Supaya membandingkan dengan kehidupan orang Kristen. Kalau Anda orang Islam bicara Alkitab, ya semua isinya salah semua gitu loh. Jadi maksud saya begini, supaya Anda konsisten bicara tentang Islam aja. Supaya membandingkan dengan ajaran Kristen yang dianggap salah tadi gitu loh. Kita berpendapat boleh, tapi kalau misalnya saya, Al-Quran itu begini. Saya kan tidak bukan orang Islam. Tentu orang Islam akan marah sama saya juga. Ini kan ada asbabun nuzulnya. Harus begini kan begitu. Tapi Anda masuk di Alkitab Anda semaunya, padahal di Al-Quran sudah ada asbabun nuzul paling tidak antara lain ya. Nah bagaimana Anda masuk di dalam Alkitab lalu baca secara harfiah sesuai dengan original text. Original text itu diterjemahkan oleh pakar bahasa dan pakar teologi. Original text itu nggak bisa dipahami begitu aja, juga sulit itu pemahamannya. Begitu loh. Itu maka Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia itu sudah diterjemahkan oleh pakar bahasa dan pakar teologi, bukan terjemahkan sembarang orang, enggak. Sehingga kita yakin benar terjemahan itu juga itu benar, itu sudah diterjemahkan oleh pakarnya. Nah itu Bang Juma, jadi saya ingin ingatkan Anda, karena Anda selama ini hanya bicara lebih banyak bicara tentang Alkitab, di mana semua pasti salah kalau Anda yang bicara itu. Nah saya ingin tantang Anda untuk Anda berani bicara tentang Al-Quran saja deh. Anda berani tidak konsisten bicara tentang Al-Quran? Itu sudah saya katakan dari dulu, bukan baru ini ya. Lalu Anda memang beberapa waktu sebelumnya itu Anda konsisten memang bicara tentang Al-Quran, dan itu akhirnya kita dialognya bagus. Nah sekarang Anda muncul dengan hal yang sama lagi. Kalau Anda bicara Alkitab, pasti Alkitab itu salah semua. Itu ada Juma. Jadi percuma Anda ngomong Alkitab itu. Sedangkan kita ini sudah yakin banget. Karena Alkitab itu tidak baca satu ayat lepas dari ayat lain. Itu ada kaitannya. Yesus Tuhan, tapi di lain sisi dia tidak bisa bicara dari dirinya sendiri. Itu kan ada tahapan, ada masalah, ada bagian-bagiannya. Jadi kita harus mengerti itu. Kalau kita hanya berpegang pada ayat itu saja, aku tidak bisa bicara dari diriku sendiri. Dia bukan Tuhan. Ya memang bukan, dia manusia kok. Disinilah makanya saya bilang, Bang Juma, jangan bicara Alkitab lah, bicara Al-Quran aja. Supaya kita dialognya enak, saling memberi masukan. Orang Kristen tahu tentang Islam, orang Islam tahu tentang Kristen. Begitu. Cukup. Jadi kita tidak masuk di agama orang lain gitu lah. Gitu. Ya. Harapan saya itu seperti itu. Dulu Anda sudah bagus dengan ini dengan Bang Hamid. Cukup Pak Martin, biar Bang Juma tanggapi dulu. Ya. Silakan. Saya dulu. Kita itu anak-anak Allah yang maha tinggi. Mazmur 82 ayat 6. Jadi kita itu anak-anaknya Bapa juga. Jadi kita ini juga Allah-Allah kecil. Ayatnya itu ada semua ya. 1 Petrus 1 ayat 3, kita itu dilahirkan kembali ya, jadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah ya Allah, Elohim, Allah terus. Elohim ya. Anak-anak Elohim ya Elohim. Sebelum orang memaklumi itu ya 1 Yohanes 3 ayat 2 dan lain-lain, Roma 8 ayat 29 nggak terjawab. Itu Bang Suma. Terus gini loh Bang Suma, hubungan dengan yang dikatakan Pak Martinus tadi. Kalau orang Islam menerjemahkan Alkitab itu kok boleh-boleh aja. Sedangkan kalau orang
Kristen ya, misalnya ngomong soal Alkitab, kok kadang dikatai begini loh Pak, nggak boleh gitu loh. Soalnya itu yang nafsir mesti ulama gitu atau gimana gitu. Saya lupa. Jadi itu khusus harus ada syaratnya menafsir. Nah, kan itu Al-Quran kan ada tafsirnya ya, ada tafsirannya gitu. Jadi kok kayaknya standar ganda ya. Kalau orang Islam boleh tafsir langsung Alkitab. Kalau kita di Alkitab nggak boleh, dilarang. Kalau orang Kristen dilarang sebab itu tugasnya ulama yang khusus gitu. Terus ada mazhab-mazhabnya gitu. Dari ulama khusus itu keluar mazhab-mazhab itu. Itu gimana Pak? Jadi kan kita diskusi nggak bisa bebas Pak. Buat Kristen itu ada pagernya. Kalau buat Islam, buat orang Islam ngomong kita nggak ada pagernya. Gimana? Mari silakan. Ya, boleh saya sedikit ya. Jadi saya setuju pendapat Pak Martin ya. Bang Juma memang tidak ngerti Alkitab sama sekali ya. Cuman berasumsi dengan pikiran kecerdasan dia. Ya, soal dia katanya, oh Paulus juga aslinya mengaku Kristus. Kristus itu artinya bukan sembarangan Bang Juma. Bang Juma sebagai pendebat udah puluhan tahun top kawakan, orang cerdas. Tapi seenaknya aja menafsir. Nggak boleh kalau Paulus menyatakan dirinya juga Kristus, itu penghujatan. Karena Kristus artinya yang diurapi, yang diusap, juru selamat, Allah. Itu artinya, itu penghujatan. Dan Bang Juma juga, saya kurang paham ya. Bahkan Bang Juma sudah pendebat kawakan itu kagak ngerti ajaran Yesus itu cuma 3 intinya. Paulus pun mengajarkan itu. Apa ajaran Yesus? Cuma 3, yaitu minta orang percaya kepadanya supaya selamat. Ya, kedua baptislah. Kenapa disuruh baptis bukan sunat? Karena baptis itu artinya sunat hukum Taurat tidak lagi berlaku, diganti dengan baptis perjanjian baru. Matius 26-28, dengan darahnya dia membuat perjanjian baru. Baptis artinya pengakuan iman. Orang-orang Kristen, dia milik Kristus kepada para iblis, kepada para setan, kepada para malaikat. Makanya orang Kristen ketika dibaptis, metrai Roh Kudus turun, memetraikan orang itu milik Yesus selamanya dan namanya tercatat di surga. Nah, yang ketiga ajarannya apa? Melakukan hukum kasih, itu aja inti ajaran Yesus. Yesus tidak mengajarkan ritual-ritual agama yang gak guna dan menyusahkan. Semua ritual-ritual itu dari Yahudi, karena dasarnya agama Yahudi. Karena orang Kristen bukan beragama, tapi beriman. Itu Bang Juma harus paham, itu dasar teologi sekali loh. Dasar iman orang Kristen teologi sekali, makanya Bang Juma harus paham. Oke, terima kasih. Oke, mungkin bisa saya tanggapi ya. Silakan Bang Zuma. Oke, jadi gini Pak, sahabat-sahabat saya. Kalau kita berbicara mengenai data di dalam kitab saudara, kemudian saya salah gitu. Harusnya saudara itu yang meluruskan, bukan menyuruh saya berhenti gitu. Luruskan apa yang salah yang saya jelaskan. Anda jelaskan sesuai yang benar sesungguh-sungguhnya. Jangan suruh saya berhenti. Pertama, ada ajaran kasih katanya. Kedua, Injil harus diberitakan katanya. Tapi ingat, ada perintah. Baik secara palsu maupun secara jujur tentang Yesus Kristus diberitakan, aku tetap bersuka cita. Jadi mohon maaf kemudian ketika saya masuk ke ranah penjelasan yang kemudian menyelisih iman saudara-saudara. Kalau saya sebagai Muslim, ketika ada sahabat Kristen yang berbicara tentang Al-Quran, tugas saya meluruskan. Bukan kemudian seketika itu melarang untuk membahas Quran, tidak. Tapi dijelaskan dulu. Seperti apa duduk perkara yang sebenarnya. Kita kasih contoh. Terkait dengan apa yang Pak Martin tadi uraikan. Al-Quranul Karim bercerita tentang matahari. Apa itu tadi ya? Terbenam di lumpur katanya. Jadi gini Pak, Al-Quran itu mengatakan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balaga ma'ribasy syamsi wajadaha ta'arubu fi ainin hami'ati wa wajada
indaha qauman qulna ya zal qarnain imma an tu'azziba imma an tattakhiza fihim husna. Hatta, ketika, sehingga, tatkala dia ini siapa? Manusia bernama Zulkarnain. Ketika dia, bukan ketika Tuhan, tetapi ketika Zulkarnain sampai di tempat matahari terbenam, dia, siapa dia? Zulkarnain, bukan Tuhan. Dia Zulkarnain melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Lalu kami, Allah berfirman, wahai Zulkarnain, qulna ya Zulkarnain, imma an tu'azziba imma wa imma an tattakhidha fihim husna. Engkau boleh menghukum atau engkau berbuat kebaikan, mengajak mereka kepada beriman kepadaku. Nah itu. Jadi gini Pak penjelasannya ayat ini. Ini yang melihat bukan Allah memproklamirkan bahwasanya matahari terbenam di lumpur, bukan. Ini penglihatan Zulkarnain. Ibaratnya saudara ke pinggir laut atau ke pinggir pantai, ketika matahari itu ingin terbenam, kita akan melihat laut itu gelap, laksana lumpur. Dan ini justru adalah ilmu yang sangat menerangkan clue of science. Bercerita tentang sains, menjelaskan bahwa bumi itu bulat, Pak. Jadi ada sisi di mana matahari itu akan menghilang. Lalu kemudian sedikit demi sedikit laut yang tadinya terang menjadi gelap. Bukti bahwa bumi ini bulat, berputar. Nah, artinya bahwa ketika cerita dalam Al-Quran membahas tentang Zulkarnain ini, Al-Quran menjelaskan bagaimana kemudian ilmu sains itu selalu terbingkai di dalam pesan-pesan ilahi. Ada kata ainin hami di dalam ayat yang saya bacakan tadi. Ain artinya mata air, hami artinya lumpur. Artinya bahwasanya orang yang berakal kemudian mendapatkan pesan bumi ini bulat dikarenakan karena matahari berputar, bumi berputar pada porosnya untuk mengelilingi matahari. Sehingga air yang tadinya jernih ketika matahari ingin terbenam semakin gelap sehingga dia bagaikan lumpur. Dan itu juga saya sendiri bisa sering buktikan gitu. Nah, kenapa Al-Quran menerangkan itu? Untuk membantah kitab saudara yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Apa buktinya? Mazmur 19. Nomor 4, nomor 5, nomor 6. Dari ujung langit dia terbit. Dan ia beredar sampai ke ujung lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Artinya, tidak ada bagian dari alam semesta ini, dari bumi ini yang menjadi malam. Sementara ketika Indonesia itu terang siang, di Turki sana malam. Ketika Turki sana malam, di sini sudah siang. Artinya bumi berputar. Artinya bumi ini bulat sesuai Al-Quran. Tapi kalau di kitab saudara, semuanya siang. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh cahayanya. Maka dikatakan bumi ini datar menurut kitab saudara. Begitu Pak cara menjelaskan ketika umat Islam dibantah Al-Qurannya dikatakan keliru. Oleh karena itulah kemudian saya mengatakan kepada saudara bahwasanya ketika saya salah menjelaskan tentang Bible, tolong diluruskan. Jangan merajuk, jangan merepet. Jangan kemudian menyalah-nyalahkan saya sementara Anda tidak mampu untuk menjelaskan itu. Tolong jelaskan. Saya sudah sampai kepada original teks. Ketika Anda mengatakan melampaui, saya katakan original teksnya itu adalah hepereko. Hepereko itu adalah lebih mulia, lebih baik, mengungguli, lebih utama, bukan melampaui. Jadi damai sejahtera Tuhan lebih utama dari segala akal. Itu maksudnya. Itu bukan menafsirkan. Itu data yang sesuai dengan original teks. Kalau salah, jangan salahkan saya. Salahkan penerjemah yang membuat terjemahan tidak sesuai dengan original teksnya. Demikian sementara, silakan teman-teman yang lain. Baik, Abang. Iya,
Abangda, tadi masih ada satu yang belum dijelaskan Abangda. Terkait tadi pernyataan dari Pak Jos, seolah-olah Muslim kok bisa mempelajari kitab Bible, sedangkan kitab Bible tidak boleh, seolah-olah tidak boleh mempelajari Al-Quran. Itu bagaimana Abangda? Oke, gimana? Iya, Gimana? tadi kan ada pernyataan dari Pak Jos, itu seolah-olah kalau umat Islam itu bebas saja mempelajari kitab Bible, mengartikan kitab Bible-nya gitu. Tapi kalau umat Kristen itu tidak boleh mengartikan atau mempelajari Al-Quran. Itu bagaimana, Abangda? Oke, jadi gini, ini seringkali saya katakan bahwasanya pembeda antara Kristen dan Islam itu sangat luar biasa besar perbedaannya. Umat Islam tidak pernah menganggap terjemahan itu adalah firman Tuhan. Jadi terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Bahasa Indonesia yang melekat di dalam Al-Quran itu bukan kalam Allah. Itu bukan kalimat langit. Itu bukan perkataan pencipta langit dan bumi. Melainkan itu adalah upaya manusia untuk memaknai, mengerti, menafsirkan, mengetahui, menelaah apa yang ada di dalam original teks, bukan firman Tuhan. Sedangkan teman-teman Kristen yang tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia itu adalah firman Tuhan. Padahal itu adalah bahasa manusia. Nah, inilah ketika kemudian saudara ingin membahas Al-Quran, Anda hanya sampai kepada bahasa manusia. Apa itu? Terjemahan. Anda tidak sampai kepada original teks. Sementara umat Islam mengerti original teks, ada nahwu saraf, ada ilmu balaga, ada i'rab, ada asbabul nuzul, dan seterusnya. Saudara-saudara tidak menguasai itu. Bagaimana mungkin mau membahas Al-Quran? Anda boleh membaca terjemah, tapi tidak punya kapasitas untuk mengkritisi terjemahan. Kenapa? Terjemahan itu perkataan manusia, sedangkan yang dikatakan kalam Allah itu adalah Al-Qurannya. Terjemahan Al-Quran bukan firman Tuhan. Tapi yang firman Tuhan itu adalah kalamnya yang dalam menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau kami umat Islam membahas kitab saudara, itu dikarenakan kitab saudara hanya bahasa Indonesia. Yang ada adalah tidak boleh dibaca bagi anak di bawah umur. Tapi kalau orang yang sudah bisa memahami dengan akal, apa yang salah di situ misalnya? Damai sejahtera Allah. Ngerti Bang Suma, ngerti. Oke. Ada gini. Sabar bang. Ada narasumber Islam di sini yang bisa menggantikan saya barang 10 menit. Iya, Bang Andi. Kebetulan saya ada telepon dari luar. Dinda Tahta mungkin. Iya, Ustadz Tahta. Apa? Iya, mungkin sambil menunggu Bang Zuma ada saya telepon. Lanjutkan pertanyaannya ya, Nan. Kenapa? Itu Ya, Bang Zuma ada Saya ada telepon Bang Andi. Oh, ada telepon. Ya. Apa Pak? Nanti kan bisa dengar lagi kalau kembali. Oke, saya izin sejenak ya. Saya tetap di sini Ini kok. Saya Pak, cuma nanti menurut kasih ya. Iya, silakan Pak, silakan Bang Suma, silakan. Jadi gini, Tapi Pak Jos jangan terguncang, jadi Pak menurut Jos. Bang Suma kan Nah, justru saya timbul pertanyaan yang semakin menyakitkan ini. Kalau iya, Semakin menyakitkan. Ini Pak Jos lucu kadang-kadang. kalau menurut pendapatnya tadi, saya ada orang yang berbahasa Arab kan Al-Quran bukan ya, maksudnya mengerjakan kita diskusi ini. Pak Jos, Tapi dia berbahasa bergeser Arab. dulu deh Pak Jos, suaranya robot Pak Jos. Iya. Oh iya. Jadi gini, kalau dari pernyataan tadi, berarti kan kalau ada orang Kristen yang berbahasa Arab dan memang benar-benar mengerti bahasa Arab, boleh ya dia mengolah-ngolah Al-Quran ya. Oh, Christian Prince, from Christian. Itu Ahmad ex-Muslim itu. Kan berbahasa Arab semua. Boleh mereka ya. Asal mereka mengerti bahasa Arab aja boleh. Gimana? Iya. Mungkin sedikit ya sebelum nanti diinin ke sama Abang Zuma sama Ustadz Tahta ya. Ininya Ustadz Tahtanya
belum memonitor. Untuk mengerti bahasa Al-Quran, memang ada beberapa dasar ilmu pengetahuan yang harus diketahui. Tidak hanya cukup berbahasa Arab saja, gitu loh. Tapi di sana ada perubahan-perubahan kata, seperti nausorobnya, fi'il fa'ilnya, terus kata dasarnya apa, perubahan kata gimana, balagoh, mantek, bayan. Harus semua, ada 15 cabang ilmu yang bisa menguasai, yang bisa kita dijadikan bisa untuk mempelajari apa dari kandungan Al-Quran atau isi ayat tersebut. Ada asbabun nuzul, ayat ini kenapa diturunkan di sini, sebabnya apa, terus asalnya dari mana, turunnya kapan. Jadi tidak bisa hanya bermodalkan berbahasa Arab saja bisa menggantikan atau mengartikan itu, gitu loh. Walaupun memang orang Kristen yang di Arab sana menggunakan bahasa Arab, belum tentu bisa mengartikan secara detail, secara benar apa itu kandungan isi dalam Al-Quran. Hanya berbahasa Arab. Seperti itu Pak Jos. Mungkin nanti ditambahkan sama guru kita. Aku kebetulan ini ada Ustadz Abdi. Ini. Selamat malam Ustadz Abdi. Apakah monitor? Ustaz Tata masih ada tuh juga. Oh, Ustadz Tata masih ada ya? Ustadz Tata? Pada ketiduran kayaknya. Iya. Tapi Iya, Pak iya. Jos, jangan terguncang Pak Jos. Itu Pak Jos Tapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bro Vincent, ada yang mau disampaikan? Iya, silakan Kang Vincent. Setahu saya Pak, bahasa Al-Quran itu bahasa sastra tertingginya bahasa Arab. Dan nggak semua orang yang bisa bahasa Arab bisa tahu tentang Al-Quran. Makanya zaman para sahabat dulu itu, karena di kota Mekah itu kan kota ya, bahasanya sudah ada bahasa slang, sehingga anak-anaknya para sahabat Nabi itu disuruh belajar ke Arab Baduy, Arab-Arab pedalaman, karena bahasanya masih bahasa original, agar mereka mengetahui bahasa Al-Quran, karena bahasa yang sebaik-baiknya itu bahasa sastra yang tertinggi dia di bahasa Arab tuh. Jadi nggak semua orang bisa gitu Pak. Coba aja Bapak ambil sepenggal apalin gitu ya bahasa Al-Quran, kata-katanya, terus Bapak ngomong sama orang Arab, kalau nggak nyambung pasti nggak nyambung Pak. Itu aja sih. Iya, terima kasih Kang Vincent tambahannya. Jadi memang ya Pak Jos, kalau Al-Quran itu memang bahasa sastra tertinggi dalam bahasa Arab. Jadi tidak semua orang yang berbahasa Arab bisa mengartikan Al-Quran. Karena memang Al-Quran sendiri berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya, gitu loh. Jadi harus ada ilmu-ilmu tadi yang dikuasain terlebih dahulu. Lantas kalau misalnya seperti itu, kok bisa membingungkan harus menguasai ilmu-ilmu yang lain? Nah, inilah yang dinamakan firman atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari saya Pak Jos. Mungkin nanti disambung sama Ustadz Tahta ya. Dan sambil menunggu Abang Zuma kembali ya. Gitu. Silakan Bang Andi, ada yang mau ditambahkan Bang Andi? Kenapa? Ada yang mau ditambahkan? Ini suaranya kenapa robot ya? Ini suara siapa sih gini-gini? Kayaknya Bang Martin Nali ya. Pak Martin ya. Pak Martin. Oh Pak Martin. Saya Pak. masuk boleh ya? Boleh. Boleh ya, ya. Jadi di sini kan jelas, seperti tadi kan dikatakan bahwa Al-Quran itu tidak bisa ditafsir semaunya. Karena ada asbabun nuzul, ada macam-macam. Itu saya tahu itu. Ada 15 syarat. Nah begitu pun Alkitab. Makanya saya bilang Bang Juma jangan bicara Alkitab atau Bang Takta. Karena ada syarat-syaratnya juga gitu. Jadi marilah kita masing-masing bicara menurut ajaran kita saja.
Makanya semua yang disampaikan Bang Jumat tadi kan, oh ini salah, ini nggak masuk akal. Semua begitu memang, itu kita sudah tahu. Jangankan orang Islam, orang Kristen aja masih kadang-kadang masih berdebat kok. Orang Kristen sama Kristen, seperti tadi mulanya kita muncul ada Wanes, ada Unitarian, ada saya tentang Tritunggal. Kita di situ ada berbeda untuk hal-hal yang tidak terlalu penting sebenarnya sih, tapi berbeda. Itu contohnya. Nah, apalagi dari Islam masuk belajar Alkitab, ini kan masalah. Jadi makanya saya lebih senang kalau kita dialog ini masing-masing nyampaikan pengajarannya sendiri. Karena kita sudah ngomong misalnya Juma bicara Alkitab, pasti Alkitab itu salah semua begitu. Begitulah. Jadi mungkin ini dialog kita akan lebih bagus begitu ya. Bang Andi dulu terakhir sama saya dengan Bang Juma dulu bagus kok. Bang Juma bicara tentang Islam, saya bicara tentang Kristen. Akhirnya kita enak itu berapa bulan kita dialog itu. Gitulah. Nah, ini cuma saran aja dari saya supaya kita diskusinya enak. Kita nanti lebih dalam tentang Islam itu bagaimana, orang Islam juga tahu tentang pemahaman Kristen yang sebenarnya seperti apa gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini siapa nih? Bang Wan, mau ada yang tambahkan Bang Wan? Ya, mungkin sedikit aja. Mungkin saya mungkin secara berbeda ya, mungkin Pak Martin memperkatakan agak berbeda mungkin ya. Gini Pak Martin, kalau Pak Martin menggunakan indikator seperti itu, saya jadi teringat ya bahwa contoh aja bahwa ada satu kitab yang digunakan oleh dua kepercayaan. Nah, itu juga harusnya merujuk yang lebih awal lah, mungkin bisa saya katakan seperti itu. Contohnya di Torah harusnya menggunakan dramatikanya orang Yahudi dong atau Ibrani dong, tidak bisa istilahnya hanya terjemahan, kan begitu dong. Makanya tadi Bang Juma itu mengutarakan istilahnya ada teks aslinya atau original teksnya, itu sebenarnya masih bisa didiskusikan gitu loh Pak Martin. Tapi jangan dipatok bahwa si A tidak boleh, tidak bisa Pak. Semua itu bisa dipelajari Pak, karena sifatnya kan terbuka. Tapi bagaimana cara belajarnya, nah itu. Jangan contoh ya, saya seperti menyebutkan di TikTok kayak Siki Ahmad, itu asal aja, tidak ada ilmunya, tidak ada referensinya, tapi menerjemahkan atau menafsirkan sendiri. Nah, makanya saya mengatakan ini berbeda. Nah, kenapa istilahnya Al-Quran itu harus banyak yang dipelajari? Banyak sekali Pak. Ya, bayangkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali ya, pembenaran katanya tuh Indonesia tuh sangat kurang. Contoh kayak orang pertama, orang ketiga, ya itu banyak sekali. Huwa, huma, hubli. Mungkin yang pernah belajar lebih paham ya masalah itu. Jadi banyak sekali Pak Martin mungkin ya, kalau ingin belajar bahasa Arab atau gramatika bahasa Al-Quran itu. Nah, kalau di Bible sendiri ya karena sudah berbahasa Indonesia itu ada yang tidak perlu diartikan atau ditafsirkan itu sudah jelas gitu loh. Nah, kita kembali saya teringat yaitu Dr. Bambang Nursena itu mengatakan bahwa satu kitab itu dipakai bersama, yaitu Yahudi dan Kristen. Nah, itu bagaimana mungkin kalau kita menggunakan akal gitu loh. Masa satu kitab dipakai berdua? Harusnya yang istilahnya yang belakangan harus mengikuti yang awal dong. Jangan yang mengikuti mempunyai penafsiran sendiri. Nah, makanya tadi saya katakan seharusnya yang mengikuti itu menggunakan gramatika yang sudah dipelajari oleh mereka yang awal. Gunakanlah bahasa Ibrani, itu masih fine kalau saya. Begitu mungkin dari saya Pak Martin. Jadi jangan kita itu dibatasi. Ini bisa secara edukasi Pak Martin gitu loh. Dan banyak juga ilmuwan itu yang mempelajari gitu loh. Malah saya banyak membaca dari ilmuwan Kristen sendiri yang banyak membantah tentang Bible itu sendiri. Contohnya ya, Markus 1 ayat 1 itu kalau di terjemahan itu panjang ya lah. Padahal kalau kita lihat kodeksnya itu hanya simple, awal Injil hanya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh gitu loh Pak. Jadi semua tuh bisa dipelajari Pak gitu loh. Itu kalau dari saya gitu. Monggo yang lain dilanjut.
Kalau dipikir-pikir Pak, enakan dagang saya Pak Ya, daripada diskusi agama Pak. Aduh, Pak Kang Martin. Vincent ini Pak. Pak, jadi Bisa saya putus, aja celetukannya ini. saya putus tadi Pak. Kalau saya sih mendingan Ya, dagang, saya putus tadi. cuman karena saya ngelihat itu Lina Wijaya ya, terus Mikana yang aku katanya dulu pernah muslim, pernah murtad, gagal, terus nggak tahu ada masalah apa, dia bilang akhirnya dia kembali lagi ke agamanya, ke Kristen. Setiap live pakai kerudung. Saya pernah menemukan dia live, dia masuk ke masjid Pak, nggak pakai hijab Pak. Saya ada fotonya Pak, pakai pakaian yang terbuka auratnya. Di saat imam lagi Ya, Pak, sholat dia cekakakan Pak. saya diputus Pak. Sebentar Pak, saya tadi putus. Halo, Iya. Ya, halo. saya tadi Iya. putus. Ya, jadi ya saya sebagai mualaf Pak, terutama ya saya mau meluruskan apa yang dia injili itu, orang-orang muslim awam pakai atribut muslimah itu. Ya saya turun Pak. Kalau dipikir-pikir saya lebih enak dan dagang Pak, di rumah sama anak sama istri ngapain gitu. Cuman kan kewajiban saya sebagai seorang muslim kan harus membantu meluruskan ini. Ya, Gitu, Pak. Pak. Sebentar, Pak. Saya putus tadi Pak. Ini saya tadi baca itu dari sini ya. Ini dari Bambang Husena ya. Ini buku Ini siapa yang suaranya robot ya? Suaranya robot, tolong dikondisikan dulu. Ya, Pak. Headset atau apa ini? Pak, saya tadi putus Pak. Sebentar Pak. Kayaknya Pak Martin deh. Suaranya Iya. robot Ya, terus, kayaknya direkam sama dia. Saya nih, Martin nih. Iya. Lupa Putus, malam enggak? itu loh suaranya apa? Enggak ya? Oh ya. Mute dulu aja. Jadi Oke. Silakan. boleh saya Coba saya keluar dulu dan masuk lagi habis itu sebentar. Saya dulu ya. Iya. Saya dulu. Silakan Pak Jos. Nanti dari Pak Ya, saya Jos dulu. kita kasih kesempatan Dokter Adi ya. Ya, saya Kita lanjutkan. kesempatan Dokter Adi. Iya, sebentar saya dulu saya ngomong masalah tadi, Mbak. Gini. Islam itu saya sudah paham sekarang. Jadi itu memang pakar-pakarnya itu, nah itu pakar-pakarnya itu jasmani ya, jadi pengetahuan manusia. Kita juga ada, kalau di Kristen itu sebetulnya ada pagarnya Pak, tapi bukan pagar jasmani. Ya. Sengaja tuh gue diam, gue pengen yang lain itu apa ya namanya ya, menginterogasi Pak Jos yang sedang galau ini gitu loh. Halo? Iya Pak Jos, lanjut dulu Pak Jos. Saya kedengaran ya? Kedengaran Pak Jos. Salam kenal Pak Jos. Itu kalau di Kristen pagarnya juga ada Pak, untuk orang bisa mengartikan Alkitab, itu pagarnya juga ada, itu pagarnya rohani Pak. Jadi ya 15 ya. Pagar rohani ini maksudnya gimana Pak Jos? Kalau dia ada ini apa, kerudung, masih ada kerudung. Suaranya kok robot ya? Kerudung di matanya. Sebelum kerudung itu diangkat, yang angkat itu ya Tuhan Yesus bisa dengan cara Yesus, baru dia bisa mengerti Alkitab. Coba dibaca 2 Korintus 3. Pagernya kita Pak. Jadi kalau kalian orang pagernya itu pengetahuan Arab yang luas ya. Jadi ini kalau kita enggak, kalau kita pagar rohani Pak, ada kelambu apa kerudung apa kelambu terus. Ada kerudung yang menutupi mata. Sulubung. Ya, ada selubung yang menutupi mata. Jadi hukum-hukumnya itu, hukum Musa itu kalau dibaca selubung yang di mata ini belum di mata hati maksudnya, belum dicabut, nggak bisa ngerti ya kitab itu gimana gitu. Nah, itu yang orang
Ya artinya kan itu harus diilhami Roh Kudus itu untuk memahami Bible kan begitu. Kalau itu lebih tinggi lagi Pak Sul. Nah, kalau begitu repot Pak memahami Bible tapi harus diilhami Roh Kudus ini. Iya, Gampang Pak George, gampang sebenarnya Pak. Jadi kalau Bapak itu kesusahan memahami Bible Pak, kayak saya Pak, log out Pak dari agama itu tersebut dan login ke Muslim Pak. Passwordnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Insyaallah Bapak saya nanti bisa bikin Anda kembali lagi jadi Kristen bisa saya. Wah, gimana Pak? Coba Pak. Coba Pak. Bisa, Pak. Ayo injili saya Pak. Saya bisa. Siapa tahu saya balik Pak. Ketahui dari Kristen. Injili saya Pak. Oh Kenapa, bisa, Pak? bisa. Iya, Bisa. ayo. Boleh saya Ayo, jelasin bisa. penjelasan Bang Jos? Boleh saya jelasin? Ya. Oke, Apa saya ya? jelasin ya. Kita itu manusia. Tentang apa, Umi? Ya, Tentang saya apa? ngomong sebentar, Bang Jos. Bang Jos, sebentar. Oh silakan. Ya, saya ngomong sebentar ya. Bang Jos, kita itu manusia, di dalam hidup kita dipengaruhi oleh 3 kitab. Ya, itu kita harus paham di dalam hidup kita, yaitu 3 kitab, yaitu 1 kitab suci ya, kitab agama. Nah, itu. Kedua, kitab sihir. Ketiga, kitab ilmu pengetahuan. Nah, kitab suci kalau di Kristen itu disebut kitab roh. Karena ada kuasa roh, dari kuasa Roh Kudus, Roh Tuhan, itu di Kristen. Makanya orang Kristen kalau membaca Alkitab harus minta pimpinan Roh Kudus. Hikmat Roh Kudus, tidak bisa membaca dengan kecerdasan. Tepat seperti Bang Jos, ada selubung yang menutupi kalau dia tidak memakai kuasa hikmat Roh Kudus. Kedua, kitab sihir. Kitab sihir juga disebut kitab roh karena ada kuasa roh dari si jahat, setan. Misalnya kitab black magic, guna-guna, pelet, itu disebut juga kitab roh karena ada kuasa roh. Nah, yang ketiga, kitab biasa karena diilhami semua kitab itu semua diilhami oleh yang pertama kitab suci oleh Tuhan, kedua oleh iblis, roh jahat, ketiga diilhami kitab manusia diilhami oleh manusia itu sendiri, disebut kitab jasmani karena manusia makhluk jasmani tidak punya kuasa roh. Nah, seperti ilmu pengetahuan, matematika dan ateis itu di situ, di kasta yang ketiga. Itu kita mesti pahami gitu. Jadi kita dalam hidup kita sebagai manusia dipengaruhi 3 kitab. Gitu. Oke, terima kasih Pak Logika, Pak Jos. Ini ada Dokter Adi nih sebelum Gurunda kita kembali 10 menit tadi. Silakan Dokter Adi, mau ada yang disampaikan? Dokter Adi, silakan. Baik. Selamat malam. Jelas suara saya kan? Jelas Dokter, silakan. Baik. Jadi ketika pertama kali saya masuk, Pak Juma tampilkan ayat firman Tuhan, langsung saya balas di chat itu. Jadi seharusnya beliau dengar itu. Tapi sebelum itu saya tidak akan komen. Tapi gini, tadi kan kalau belajar Quran ada trik-trik, ada rahasia. Dan belajar firman Tuhan Bible, rahasianya juga ada. Karena firman Tuhan itu, Bible itu berisi firman Tuhan yang ditulis oleh para nabi atas penglihatan dan perumpamaan. Penglihatan diberikan untuk menulis firman dalam sebuah kitab. Perumpamaan diberikan untuk merahasiakan atau menyembunyikan makna yang sesungguhnya dari firman itu. Jadi kalau tadi bicara dengan Roh Kudus apa semua, iya benar, tetapi tidak akan nyambung dengan non-Kristen. Tetapi perumpamaan yang dimaksud di situ merahasiakan. Matius 13 ayat 10, kenapa engkau mengatakan dalam bentuk perumpamaan? Matius 13:11, karena untuk merahasiakan tentang kerajaan surga. Supaya apa? Supaya iblis dan orang banyak tidak bisa mengerti. Jadi yang bisa mengerti Bible hanyalah orang yang mengerti perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan diberikan oleh Yesus untuk merahasiakan makna yang sesungguhnya. Memang ada kalanya Yesus mengatakan tanpa perumpamaan. Di Markus 4 ayat 33-34, khusus untuk murid-murid, Yesus
menerangkan secara tersendiri tanpa perumpamaan. Tetapi untuk orang banyak, Yesus mengatakan perumpamaan supaya mereka tidak bisa mengerti. Nah, itu kata kuncinya Pak di perumpamaan tadi itu. Oke. Jadi terus saya harus apa dulu karena saya sudah terlanjur dengar ayat-ayat yang disampaikan oleh Pak Juma di Yohanes 5:36 bahwa kesaksian Yesus lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Kesaksian Yohanes adalah Matius 21 ayat 32 memberitakan jalan kebenaran. Sementara kesaksian Yesus adalah mengaku bahwa Yesuslah jalan yang diberitakan oleh Yohanes. Ya. Jadi Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sementara Yohanes hanya memberitakan jalan kebenaran. Lalu tentang Yohanes 8 ayat 48, iblislah yang jadi bapamu. Jadi ada kata bapa di sana, 1 Korintus 4:15, akulah bapamu dalam mengajar. Itu disamakan, padahal konteksnya beda. Yesus mengatakan di Matius 16 ayat 6-12, hati-hati kepada ragi orang Farisi dan Yahudi dan Saduki. Artinya ajaran Saduki sama ajaran Farisi itu adalah ajaran iblis. Bukti, Saulus dulu menerima ajaran Farisi. Apa yang dilakukan Saulus? Membunuh dan menganiaya. Tetapi setelah Saulus bertobat, maka Saulus berkata, sampah ajaran Farisi itu. Jadi makanya Yesus berkata, iblis bapamu kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu menerima ajaran Farisi dan ajaran Saduki yang adalah ajaran Farisi. Bukti nyata adalah Saulus. Saulus menerima ajaran Gamaliel, ajaran Farisi. Yesus berkata, iblis bapamu kepada orang itu. Bukti, Saulus menganiaya dan membunuh pengikut Yesus. Karena ajaran dia diterima dari Farisi. Tetapi ketika bertobat, maka Saulus mengaku sendiri bahwa iblislah jadi bapamu. Lalu kemudian, 1 Korintus 11 ayat 1, jadi ikut teladanku sebagai aku pengikut Yesus. Paulus mengaku bahwa dia pengikut Yesus. Bahkan Tuhan berbicara kepada Ananias bahwa Saulus itu adalah alat pilihan bagi Yesus untuk memberitakan nama Yesus. Jadi bukan cuma pengakuan Paulus, tetapi pengakuan Ananias murid Tuhan bahwa firman Tuhan datang kepada Ananias melalui penglihatan. Jadi Tuhan yang berbicara kepada Ananias bahwa Saulus itu alat pilihan baginya. Tuhan juga berbicara kepada Barnabas. Tuhan juga bicara kepada Petrus tentang Saulus. Jadi bukan cuma bukan cuma datang kepada dia wahyu dan dia ngaku sendiri, bukan. Ya. Lalu banyak lagi yang mau saya Injil Barnabasnya kenapa nggak dipakai, Pak? Oke. Injil Barnabas itu gini, yang masuk kanon itu ada beberapa kriteria. Salah satu adalah semua murid itu menerima penglihatan, menulis. Tetapi naskah-naskah yang ditulis itu harus diselidiki usia kertas dan isinya. Kalau isinya sama, satu aja yang ditampilkan. Tapi kalau isinya berbeda, diuji dulu. Kenapa berbeda? Sama seperti Injil Thomas. Pada abad ke-5, Injil Thomas mengatakan Yesus itu menciptakan burung dari tanah liat. Itu Injil Thomas abad ke-5. Diselidiki, semua murid-murid yang menulis tidak ada satupun yang sama dengan Injil Thomas itu. Maka itu tidak masuk kanon. Jadi yang masuk kanon itu adalah yang sama naskahnya berbeda. Ada murid Yesus 12, ada murid Yesus 70. Dari murid-murid ini semua menulis. Tapi semua tulisan yang sama persis, satu aja yang di kanon. Tetapi kalau nggak sama, boleh dimasukkan dengan catatan naskahnya dengan isinya, usia kertas dengan kejadian harus selaras. Contoh,
Proklamasi 17 Agustus 1945. Tapi kertasnya tahun 2000 misalnya, maka otomatis naskah itu gugur, tidak bisa dikanon karena tidak sesuai identik. Itu prosesnya. Lalu yang mau saya Pak. Padahal Ya, Lukas sama Pak Matius Dokter. juga beda, Pak. Itu Yesus anaknya siapa itu, kakeknya Yusuf, ada yang bilang Daud. Itu gimana sih, Pak? Kan beda tuh, Pak. Kok nggak masuk kanon, Pak? maksudnya yang di kanon itu kan Matius, Markus, Lukas yang 66 kitab itu. Iya, Banyak kan lagi kata Bapak yang kan nggak belum. bertentangan. Nah, ayat satu sama ayat yang lainnya itu banyak, Pak. Lukas, Yohanes, Matius itu ada juga yang bertentangan. Kenapa nggak eliminate juga? Bukan. Jadi Mana ada yang Katanya bertentangan? bertentangan. dengar dulu. Yang maksud saya bertentangan adalah usia kertasnya dengan isinya nggak selaras. Satu. Kalau persis sama, satu ditonjolkan. Kalau berbeda tulisannya ditonjolkan. Matius dan Lukas tentang silsilah, ada silsilah dari ibu, ada silsilah dari bapak. Ya, itu. Jadi Kalau yang di Markus, kanon Pak Adi, Gimana? apakah itu termasuk Markus? Gimana? Apakah Markus itu termasuk 12 murid dari Yesus? Murid Yesus yang 12 itu Matius dan Yohanes. Murid Berarti Yesus Markus yang 70 tidak termasuk itu ya? Markus dan Lukas. Ada murid Yesus yang 70. Lukas 10 ayat 1, Lukas 10 ayat 17. Ada 70 murid Yesus yang lain. Ya, maksud Padahal- saya, apakah Markus itu masuk di 12 murid? Tidak, Bukan, ya kan? itu Markus itu di 70 murid yang lain. Di 70 murid. Nah, Ya. padahal kalau kita lihat istilahnya atau informasi di dalam Bible, itu Barnabas kan sudah dinyatakan nabi. Kenapa Injil daripada Barnabas tidak dimasukkan? Tadi yang Bang Sahabat tadi itu tanya. Nah, kalau Markus ini, kalau menurut bukunya si Bambang Nursena, itu malah di abad 50 baru ada. Bagaimana Baik, itu? jadi kita bicara Bible ya. Jadi Lukas Ya, secara data kita. Ini data. Lukas berkata bahwa berita itu adalah penglihatan yang datang kepada murid-murid yang ditulis. Itu berita. Berita-berita itu noise. Bang Boleh yang nggak bicara, noise. Oke, makasih. Kalau ngomong soal data sama saya saja, Pak. Bapak tadi kalau ngomong soal data, kita sejarah, kanon segala macam ngomong sama bukan salah. Silakan Pak. Ya, silakan Bapak terangkan. Silakan. Saya. Oh, berarti Pak Dokter nggak ini ya Pak, penjelasannya kurang menarik ya Pak George ya. Pak Dokter berarti penjelasannya nggak sesuai Anda ya Pak. Mungkin nggak bisa. Berarti Pak Dokter nggak lebih baik daripada Anda ya Pak George ya. Anda lebih baik dalam menerangkan Alkitab ya Pak dibanding Pak Jos Dokter ini Mas Adi ya. Vincent, itu pakar Tritunggal loh itu. Pakarnya Tritunggal tuh Pak Jos. Nah itu. ini kata Pak George katanya langsung motong kalau masalah data Bible sama saya aja. Berarti kan Ya, Pak betul. Adi ini nggak ada apa-apanya dibandingkan Betul Pak George. sekali Bener itu. nggak? Betul. Iya, saya lebih baik dari Umar. Ayo sama saya saja ngomong. Saya lebih Ayo. baik dari siapa? Dokter Ardi. Wow. Dokter Ardi, Keren ya. keren Pak. Keren Pak. Oke lanjut Pak Jos. Oke Pak, waktu Thomas itu Pak, Thomas kan saksi kunci. Saya tanya sama keluarga saya Pak, di mana Yesus pernah menganggap dirinya Tuhan dan diakui oleh Tuhan. Ada kalau nggak salah di Yohanes itu Pak. Yohanes 9, 35 sampai 38. Di Yohanes itu Thomas bilang, ya Allah ya Tuhanku, ya kan? Berarti saksi kuncinya kan Thomas. Kok Injil Thomasnya kok hilang Pak? Enggak, Thomas itu pernah bilang Pak, ya Allah ya Yohanes Tuhanku. 20 ayat 28. Iya, itu kan Itu ada Yohanes tertulis 20 ayat di Yohanes. Ya Allah ya Saya ngomong itu. Tuhanku. Kenapa saksi Yohanes kunci 9 yang pernah bertemu dengan Yesus dan menuhankan Yesus, Injilnya hilang Thomas. Injil Thomas, Injil Bukan Thomas Bartolomeus, yang nulis itu. Injil Filipus, Injil Barnabas, Injil Yudas hilang semua. Kenapa Pak? Injil Thomas itu loh Pak, saksi kunci Injil yang dulu Barnabas bilang Muslim ya Allah yang ya nulis. Tuhanku di depan Yesus. Injil Kenapa kok Barnabas hilang? itu. Iya Injil kok hilang Barnabas kenapa? yang Kan nulis dia saksi Muslim. kunci Pak. Injil Berarti itu Barnabas yang berarti nulis itu Muslim. sama dengan Abad ya ke-13. justice obstruction Pak, penghilangan barang bukti. Karena Injil apa? Thomas bukan Thomas yang nulis.
Iya, tapi Injil Thomas yang bilang di bukan situ, Thomas Pak. yang nulis. Oh, ya, siapa yang nulis? Loh, maksudnya gimana sih? Kita ngomong Injil Thomas Infancy of Jesus apa ayatnya Yohanes 20 ayat 28? Ya kan gini, Pak. Membingungkan Anda ini. Yohanes ini kan jadi saksi kuncinya karena dia bertemu dengan Yesus, lalu dia bilang, "Ya Allah, ya Tuhanku," ya. Itu adalah dalil awal muridnya Yesus. Dalil awal muridnya Yesus untuk mengakui Yesus itu Tuhan, menuhankan manusia itu, si Thomas itu kan. Benar nggak, Pak? Kenapa Injil Thomas kok ditiadakan? Berarti kan itu justice obstruction, Pak, penghilangan barang bukti. Injil Thomas itu gnostik. Itu gnostik. Bukan Thomas yang nulis. Thomas bukan Thomas yang nulis, Pak. Bukan. Siapa yang nulis, Pak? Gnostik. Hah? Gnostik. Agnostik. Lah, agnostik gak punya agama ngapain nulis Injil Thomas, Pak? Gnostik. Agnostik, Pak. Gnostik. Gnostik, Bang. Oh, gnostik. Kirain agnostik. Agnostik ngapain ikut-ikutan nulis Injil Thomas? Terus gnostik ini ngapain, Pak? Yang nulis gnostik. Buat judul Thomas. Injil Thomas yang nulis gnostik. Injil Thomas yang nulis gnostik. Bukan orang Kristen. Injil Barnabas yang nulis Muslim pada abad ke-13. Yang nulis Muslim. Lain dengan surat Barnabas. Muslim. Injil Barnabas yang nulis Muslim. Datanya dari mana, Pak? Datanya dari mana, Pak? Bisa nggak share data? Saya tahu semua pokoknya. Iya, share tahu. Nggak tahu kalau itu mah saya bisa share data, Pak. Coba share screen, Pak. Share screen. Nggak perlu. Oh, lo katanya Bapak ahli. Share screen, Pak. Iya. Katanya Bapak mau menginjili saya, bisa kembali gitu, Pak. Nggak perlu, terlalu lama. Loh, kok terlalu lama? Ya aku nggak mau, Pak. Kalau cuma membual kok nggak ada data, Pak Jos ini, Kang Vincent, Pak Jos ini kalau menerangkan butuh 3 jam. Gitu, nggak bisa sebentar-sebentar. Oh, berarti waktu kayak Paulus ya? Paulus kelamaan ngebacot, ada anak yang namanya Eustus itu mati, lanjut dari lantai 3 tertidur mati, terus dipeluk sama Paulus. Karena kelamaan ngebacot itu kan jadi hidup lagi kan? Kamu tak jadikan Kristen. 15 menit, Kang Vincent siap? Siap. Oke, 15 menit dimulai dari sekarang. Kenapa kamu keluar? Saya keluar, Pak. Karena saya itu kenapa? Saya bertobat dari menuhankan manusia, Pak, yang punya biji. Ya, alasannya yang apa? punya yang gondrong itu, Pak. Yang punya tato di pahanya raja dari segala raja, Wahyu 19:16, Pak. Iya, ini 15 menit berjalan terus. Iya, alasannya. Tadi udah alasannya disampaikan. Saya bertobat dari menuhankan manusia yang punya biji, Pak. Yang punya biji dan punya tato di pahanya. Wah, Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Wah, kalau saya gini ya nggak bisa 15 menit. Loh, 15 menit. Harus setengah jam ya. Oke, setengah jam. Ngomongnya tuh cepet gitu loh. Kenapa kok Anda ini keluar? Ada sesuatu apa yang membuat pikiran Anda terbuka? Oh, ternyata ini Kristen salah. Itu apa? Gitu, iya, Pak. karena saya kasihan, Pak. Saya kasihan ngelihat Tuhan saya maha terludah, Pak. Di Matius 26:69 itu Tuhan saya itu dulu ditoyor-toyor kepalanya, lalu diludahin, Pak. Nah, kebetulan yang ludahin tentara Romawi. Jumlahnya lebih dari 1, Pak. Kemungkinan itu 1 peleton, Pak. Nah, kalau diludahin secara bersamaan, gitu, Pak, 1 peleton itu maha terludah nggak, Pak, kira-kira, Pak? Ya. Nah, saya kalau punya Tuhan maha terludah, saya malu, jadi Pak. saya singkat. Saya lock out, Pak. Karena saya nggak kuat mental saya, Pak. Mental saya nggak kuat punya Tuhan maha terludah, Pak. Nah, itu Pak Jos, Bang Vincent, alasan keluarnya tidak kuat karena melihat Tuhannya maha terludah. Itu alasannya. Terus saya simpulkan lebih dari itu, Pak Panji. Tuhan maha terludah. Yang ngeludahin 1 kompi, Pak, tentara Romawi itu jangan-jangan, Pak. Kasihan itu, Pak. Aduh. Jam kalau gini, Pak, ngomongnya lama. Katanya tadi 15 menit, sekarang 3 jam. Tadi setengah jam. Gimana, Pak? Tapi terlalu Injil lama saya, Pak. Saya kasihan, Pak. Masa Bentar, Tuhan saya ditoyor-toyor kepalanya, Pak. Pak. Saya simpulkan ya. Diludahin mukanya, Pak. Yang ngeludahin tentara Romawinya lebih dari 1, Pak. Banyak, Pak. Ini kesaksian, Pak. Kesaksian saya, Pak. Kenapa saya keluar, Pak? Karena Tuhan saya maha terludah, Bapak. Kasihan saya lihatnya, Pak. Tuhan kok maha terludah, ya, Pak. Sekarang saya simpulkan ya. Nah, ini mau diskusi apa? Loh,
Pak, Oke. saya kesaksian, Pak. Oke. Kesaksian saya, Pak. Coba, statement saya ada yang salah nggak abang-abangku di sini? Iya, saya bukan Di Matius 26:69 keluar. dijelaskan bahwasannya Yesus itu palanya ditoyor, dikemplang, dan diludahin. Loh, kesaksian seperti Joshua Manis Bulu, Pak. Sebentar. Seperti Joshua Manis Bulu kan sambil nangis-nangis itu kesaksian. Nah, memang saya nggak boleh kayak gitu, Pak. Dulu omonganmu tak timbali dulu. Ya, dengar. Iya, saya timbali dulu. Silakan Pak Jos. Dulu ya. Jadi oke. Jadi Anda itu pemikirannya begini, tidak mungkin Elohim yang Maha Kuasa itu sampai jadi manusia yang dihinakan seperti itu, gitu kan pemikirannya? Oh, enggak Halo? gitu, Pak. Pemikirannya. Enggak begitu. Enggak begitu, Pak. Enggak bisa nginjili tuh. Oh gitu. Bisa kemudian jadi ilmu alam ini ini. pemikirannya tuh gitu. Bukan. Jadi saya percaya pemikiran Anda yang bikin iman Anda buyar itu loh kan, nggak Lah mungkin iya, Pak. lah. Yang membuat iman saya buyar Elohim adalah itu. yang membuat iman saya buyar adalah firman menjadi daging, ya kan? Di dalam daging itu terdapat tubuh keilahian Allah. Nah, masa Allah yang Maha Esa dilahirkan lewat lubang kencing, Pak? Apa bedanya sama saya dan Anda, Pak? Kan sama. Oke. Masa Allah yang mulia itu sekarang dilahirkan saya dari jawab. lubang kencing? Iya. Ya, apa bedanya, Pak, sama manusia yang lain? Kalau dilahirkan lewat lubang kencing, Pak. Saya sorry, Pak. Apakah saya mau menuhankan orang yang kayak gitu? Pak, gini, Pak ya. Saya punya prinsip, Pak. Saya punya prinsip, Pak. Ini tolong didengarkan. Catat omongan saya baik-baik, Pak. Di dalam Muslim, dosa semua diampuni kecuali dosa syirik, Pak. Kalau Bapak ngajak saya murtad, nggak mau saya, Pak. Lebih baik, naudzubillah min dalik ya, lebih baik saya ikut pesugihan, Pak, di Gunung Kawi. Saya nyembah jin, ya, yang sama-sama di neraka kekal di dalamnya karena berbuat syirik. Tapi saya tantang jinnya untuk saya punya harta 3.000 triliun dan masuk majalah Forbes besoknya menjadi 9 naga salah satunya. Bisa nggak itu jinnya? Kalau bisa saya mending nyembah jin daripada saya nyembah menuhankan manusia lagi. Ujung-ujungnya kerja juga di neraka juga. Ngapain, Bos? Mending saya ikut pesugihan. Kalau Anda saya kan Cina, Pak, otaknya dagang, Pak. Memilih. Saya Otak juga saya Cina dagang, Pak. sama kok sama ya. Iya, sama orang Dia Tenglang tahu, kita. Sama-sama orang Tenglang yang penting cuan, Pak.